ini, ntar ya. Peran dan kewajiban organisasi ya ketiga. Nah ini saya bahasnya dari peraturan K3 ya yang berlaku. Yang berlaku kan banyak ada dari mungkin ada yang dari instansi lain, tapi kita dari Kementerian Tenaga Kerja ya. Jadi karena memang sertifikasinya kebanyakan dari situ ya. Mungkin para kolega media tambah atau dari yang para peserta ini minat ikut ke sini ya untuk tendensi apa untuk personil K3 di perusahaan, K3 listrik khususnya di perusahaan atau di tempat kerjanya ya. Oke, saya screen, saya mulai ya. Assalamualaikum, selamat siang para kolega. Kita mulai para peserta webinar. Tadi saya share screen dulu. Slideshow. Bentar ya, kok nggak masuk ya. Oke, ini ya topik kita hari ini ya. Saya tinjaunya dari peraturan K3 aja ya. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Tadi sudah dapat saya sebutkan ya oleh Pak Arif, ya, Eva Magdalena Selalahi ya. Terus saya di bidangnya memang di teknik elektro ya dari S1 maupun dari S2. Saya juga berkecimpung di K3 ya dulu di K3 pada kerja di itu. Tapi sebelumnya juga pernah dapat waktu masih baru lulus S1 juga pernah pelatihan K3 ya di Pusri sama di Pertamina ya. Kalau mahasiswa kan magang-magang ya ikut pasti pelatihannya di situ ya, terutama di industri ya. Jadi pertama kali saya kenal K3 di Pusri sama Pertamina masuk ya. Ada peraturannya seperti safety induction ya. Mungkin kalian kalau yang dari antara para ini ya peserta baru pertama kali mungkin baru lulus ya. Itu pasti ada safety induction ya di pengendalian K3 untuk di area kerjanya ya. Nah, kita lihat ya. Lanjut ya. Saya lanjut. Nah, ini saya karena ini terkait dengan peraturan perundangan ya mau nggak mau ya. Ya kalau para gitu, peserta minat ya atau berkeinginan di bidang K3 atau pengen punya sertifikasi ini salah satu peraturannya ya dari pemerintah. Untuk ini kenapa ada jaminan dari pemerintah berupa peraturan K3 ya itu agar ini terlaksana ya ada pengawasan ya dari K3 pelaksanaannya terutama di area kerja ya di tempat kerja ya. Jadi dasarnya ya bisa ini enggak ya? Bentar ya. Ya saya nyala ini dulu. Nah ya, undang-undang ya nomor 1 tahun 70 udah lama sekali ya 1970. Sebenarnya ada lebih tua lagi dari di tahun 1930 undang-undang UAP seingat saya ya. Nah itu belum berubah sampai sekarang ya. Nanti kalau kalian ada yang belum sama sekali ya ini dasarnya di sini banget ya di Undang-Undang Nomor 1 1970 ini yang tentang keselamatan kerja. Sebenarnya bukan keselamatan aja tapi ada kesehatannya ya. Termasuk kalau kondisi kita sekarang pandemi ini ya di tempat kerja ya harus otomatis kita kalau orang di bagian K3 mencegah terjadinya penyebaran itu di tempat kerja ya sebenarnya ini orang-orang K3 ya kerjaannya juga salah satu ya mencegah penyebaran penyakit di area kerja ya. Nah ini nanti kita lihat ya organisasi K3 itu yang ada di perusahaan yang daftar pemerintah itu ada di P2K3 ini ya. Jadi wajib ada punya di perusahaan ya. Tapi ada kriteria tertentu, ya ini diatur di Permendaker nomor 4 tahun 87. Wah, 87 ini masih udah lama juga ya. Kemudian ya kalau terkait K3 listrik ya, P2K3 ini kan ada ahli K3, di sini kan organisasi K3, termasuk K3 listrik di sini ya, nanti mereka bina. Ya salah satu bagian dari K3 itu ya bidang listrik ya, ada bidang listrik, ada kebakaran ya. Tergantung mesinnya, mesin-mesin ya ada misalnya alat angkut-angkutnya kan banyak ya situ ya atau bahan-bahan kimia berbahaya ya sebenarnya bukan listrik aja ya sumber bahaya terutama di area kerja mungkin para kolega atau para peserta webinar udah tahu ya kalau pabrik isinya apa ya mungkin udah pernah masuk ya tapi kalau ke tempat kerja kayak di mall itu beda lagi ya mereka mungkin ya ada juga alat-alatnya seperti yang berbahaya pasti listrik ada ya listrik kemudian kayak lift, eskalator ya, itu kemudian AVAC ya sistemnya itu ya itu ya sumber-sumber bahaya ya kalau di mall ya
Kita lanjut ya. Kemudian tuh kalau untuk K3 listrik sendiri itu berarti ada persyaratan teknisnya ya. Kalau persyaratan teknis kan kita ngacunya ke standar ya. Kalau ke SNI itu standarnya dulu sih tahun 2002, ini ada PUIL 2000. Mungkin kita sesuaikan nanti PUIL-nya 2000 terakhir itu kalau salah saya 2016 ya. Yang terbaru ya atau ada amandemennya nanti kalau ada tahun 2020 lagi ya itu yang terakhir yang terupdate yang dipakai ya. Atau mungkin kalau di perusahaan ya Bapak Ibu sekalian ada standar internasional ya boleh standar internasional kan kita ngacunya nasional dan internasional ya. Mungkin ada di perusahaan Jepang kan beda-beda itu standar teknik listriknya ya, instalasinya beda ya. Mungkin kalau orang listrik mungkin frekuensinya tahu ya. Frekuensinya 50 atau kalau Indonesia kan 50 Hz ya. Kalau di Jepang atau Amerika masih pakai 60 Hz ya. Biasanya agak beda sedikit ya standar Jepang sama Amerika ya. Tapi kan itu internasional disesuaikan dengan area di Bapak Ibu mungkin tempat kerjanya di mana ya. Nah, ini nanti ada peraturan terbaru ini 2015 ya terkait Permenaker ini nomor 12 ya. Saya matiin dulu ini kok lambat ya, ntar ya. Enter saya agak lambat banget ya. Ntar dulu ini ya, ntar ya. Uh, 2015 ya. Maaf di telah 4 ya, kayak apa PowerPoint ya. Nah ini jadi untuk dasarnya sebenarnya jadi kalau Bapak Ibu minat di K3 listrik atau memang udah berkecimpung ada dasar hukumnya yang saya ada regulasi ya peraturannya ya. Ya ini dari 1970 yang Undang-Undang 170 sampai ke Permen 75 ini ya sampai ke peraturan tahun 2015 ini ya tentang K3 listrik itu di tempat kerja harus dilaksanakan ya. Jadi kan salah satu sumber bahaya ya kalau mungkin kalau di bidang ketiga kan salah satu sumber bahaya ya listrik ya. Nah, itu harus dijamin jangan sampai tempat kerja itu menimbulkan kecelakaan atau apa bahaya yang menimbulkan kondisi bahaya akibat listrik ya. Itu salah satu tujuannya menciptakan tempat kerja yang aman ya. Atau dihil kecelakaan sebenarnya ketiga itu tujuannya menciptakan tempat kerja yang aman atau zero accident ya. Termasuk pandemi sebenarnya kita juga ya kalau ketiga itu mencegah itu ya penyebaran penyakit ya salah satunya kan aspeknya kesehatan ya mencegah jangan sampai terjadi penyebaran wabah seperti sekarang ini di tempat kerja itu salah satu itu ya tugasnya kita ya walaupun bukan di bidang kesehatan ya. Kemudian ini tentang personil ya. Nanti kalau di K3 ini kan P2 K3 ini nanti organisasinya nanti kan harus ada orangnya ya yang ditunjuk siapa yang berwenang untuk melaksanakan tugas itu ya. Nah, ini ada yang namanya ahli K3 listrik ya. Ya sesuai dengan levelnya lah. Kalau ahli K3 listrik itu lebih tinggi ya. Dia bisa planning tapi diharapkan orang ini udah menguasai di bidang kelistrikan. Kemudian di selanjutnya ada teknisi K3 listrik ya. Ini ada aturannya lagi ya. Nah, ini yang mereka berperan ya salah satu dalam melaksanakan K3 listrik itu syarat-syaratnya di tempat kerja ya. Ini secara regulasi ya yang ada di aturan pemerintah kita. Dan kalau untuk peralatan itu sendiri perlengkapan ya mesin-mesin itu ya salah satunya diatur ini yaitu berupa instalasi penyangga petir ini untuk melindungi sambaran petir ya pada bangunan atau gedung ya dan isi di dalam gedung tersebut ya. Nah, ini ada peraturan perubahannya aja ya. Ini tentang pelaksanaan kalau nggak salah ini peraturan ini dia cuma mengatur siapa yang melaksanakan pemeriksaan pengujian ya dari instalasi penyangga petir. Kemudian Permenaker ini ya ini instalasinya sendiri ya. Di sini ada peraturan teknis ya. Dia berdasarkan standar ya teknis. Mungkin juga di SNI kita ada ya Bapak Ibu ya bisa kalian Bapak Ibu lihat ya di dalamnya itu banyak ya sebenarnya standarnya. Jangan terpatok. Oke di sini salah satu tapi yang ada yang lebih baik ya silakan ya. SNI itu kalau salah ada di SNI saya lupa itu nomor berapa yang terbaru saya nggak ikuti lagi ya.
Kemudian ada peraturan lagi yang mungkin standarnya sesuai dengan area di tempat kerjanya, dia pakai sistem Jepang atau apa ya, atau internasional punya ya biasanya. IC biasanya kalau di listrik itu kita standarnya IC ya, internasional apa ya, komite ya kalau nggak salah, itu dari Eropa ya. Kemudian kalau ini sih ada lift juga kan, lift untuk di gedung bertingkat ya, bangunan bertingkat itu sudah mall, perkantoran ya, atau mungkin juga di daerah apartemen ya. Kalau apartemen kan ya memang sih tempat tinggal, cuma kan ada yang kerja ya, seperti atau manajemen buildingnya ya, juga perlu mengikuti syarat tinggal lift ya. Ini elevator, eskalator ya, yang bangunan menggunakan elevator atau eskalator kan wajib ada mengikuti persyaratan ini ya. Jadi sebenarnya kalau kita berperan di kategori listrik itu sebenarnya ada aturan yang regulasi ya, sudah diatur. Jadi kalau dari kategori listrik ada kewenangannya ya, ada tanggung jawabnya, ada teknisi listrik, dan juga ada organisasinya ya yang sudah diwajibkan oleh regulasi ini kayak gitu ya. Oke, saya lanjut ya, saya hapus dulu ya. Nah, untuk K3 listrik itu sendiri itu ada lingkupnya ya. Kan sebagian udah tahu kali ya. Kalau listrik itu kan dari pembangkit ya. Jadi kita ada pembangkit sini ya. Ada pembangkit ya. Ada 4 sebenarnya, 4 itu ya. Di pembangkit misalnya PLTA di Jatiluhur ya. Ini kan yang model konvensional ya. Jadi pembangkit panas bumi ya di Dieng ya, di daerah yang menghasilkan panas bumi ya. Ini yang gas, tapi gas dan PLTU mungkin PLTU udah nggak di ini lagi ya, karena batu bara ya. Kita kan mengumpulkan emisi apa Kak, CO2 ya. Nanti plus ada renewable ya, seperti pembangkit tenaga surya, PLTB pembangkit tenaga bayu angin ya, itu PLN udah mulai. Tetapi intinya ini di pembangkit, kemudian dari pembangkit listriknya itu nanti dibagi ke sini ya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu udah tahu ya, ada transmisi ya, udah tahu tiang tower-tower seperti ini ya. Nah, ini transmisinya ya. Paling tinggi di Indonesia sih 500 kP ya. 500 kP atau 500.000 volt ya. Nah, itu tinggi ya, 500.000 volt. Nah, itu bahayanya apa ya? Kalau terjadi gangguan atau seperti pemadaman tahun berapa itu ya dari sumbernya di Jawa Tengah kalau nggak salah ya, karena ada short circuit di pohon ya, itu Jakarta Jawa Bali ya padam ya, cuma ya gitu ya beberapa tahun yang lalu. Kemudian ini yang bagian kedua ya, transmisi, baru nanti distribusi ya. Nah, ini distribusinya. Distribusi sebenarnya dia tegangannya itu turun ya, lebih rendah ya. Ini Indonesia antara 500 ya paling tinggi ya, 150-20 kV ya. Baru nanti di distribusi turun ke tegangan rendahnya. Berapa? Ke jaringan tegangan rendahnya kita biasanya kan satu fasa itu 220 ya. 220 volt atau satu fasa itu, atau yang 3 fasa itu 380 ya. Nah, ini baru ke pemakai ya, atau pemanfaatan dari energi listrik ini ya. Nanti 3 fasa ya. Nah, misalnya contohnya rumah ya. Nah, ini ujungnya ya. Ujung dari distribusi ini misalnya dia pemakainya bisnis ya, di area Jakarta tuh areanya industrinya bukan area distribusinya, misalnya Sudirman, area bisnis Sudirman. Nah, itu kawasan bisnis ya, dari penyulangnya sendiri ini ke sini ya. Kemudian bisa untuk sosial atau publik, itu misalnya lampu jalan ya, kalau ke rumah perumahan ya seperti itu ya. Ini kan atau ke industri ya, industri tahu maksudnya ke area industri ya. Kalau setahu saya Jababeka itu ada dari dia punya sendiri pembangkit ya, tapi cuma ya mungkin ada sebagian juga dari PLN ya kayak gitu. Ya. Jadi bisa langsung ke industri atau bisa ke bisnis. Ini pemanfaatan. Jadi sebenarnya ada 4 ya, pembangkit,
Dari pembangkit itu harus kita melaksanakan K3 listrik ya. Di transmisi juga iya, kemudian distribusi dan sampai ke pemakai, ke rumah kita. Itu K3 listrik harus kita terapkan ya. Jadi sebenarnya sih listrik itu bahaya ya sampai ke rumah ya. Saya sendiri pernah pengalaman waktu anak-anak ya. Itu saya ingat ya masih umur berapa ya, masih ya belum sekolah lah, pasang radio itu saya nggak pegang ujungnya, saya pegang ya kabel colokannya ya, saya pasang stop kontaknya langsung, tapi ujung saya pegang ya udah kenyetrum ya. Itu ada orang tua saya di situ. Nah itu anak-anak yang nggak ngerti lah, itu sampai di rumah itu bahayanya dah, jadi hati-hati ya. Ya itu juga ada kategori itu di rumah ya, di rumahnya apa tak ya. Jadi bukan hanya si pembangkit aja, si transmisi aja, bukan jadi industri, tapi sampai ke rumah bapak ibu pun ada bahaya ya, yaitu bahaya listrik baik anak kecil ataupun mungkin ada peralatan atau dari listrik yang digunakan di rumah itu yang bisa menimbulkan apa bahaya ya, kabel terbuka atau ya apalagi anak-anak ya, atau bisa dia menyebabkan apa kebakaran atau itu kan thermal panas ya. Oke, saya lanjut ini jadi lingkup K3 listrik itu luas ya. Ya dari ini orang PLN lah ini ya, pembangkit ini PLN ya, transmisi distribusi. Tapi kalau rumah siapa? PLN juga, tapi ini tanggung kita ya. Yang rumah ya. Jadi tanggung kita di rumah, tempat kerja itu mungkin area bisnis, industri ya, tempat kerja yang bersangkutan yang ada di tempat kerja, yaitu hal dalam ini siapa yang ditunjuk mengelola K3 listrik di tempat kerja dari Bapak Ibu. Karena itu tanggung jawabnya ya, bukan ya apa ya, tanggung jawab yang udah ditunjuk, apalagi udah pernah dapat sertifikasi ya K3 listrik itu. Jadi peran organisasi K3 maupun para personil ya. Memang ada peralatan pasti menggunakan energi listrik ya untuk menjalankan industri, bisnis, rumah tangga juga ya, dan sosial, publik ya. Publik ini mungkin PLN ya, atau dinas yang terkait ya juga harusnya. Oke, saya lanjut ya. Nanti kalau untuk tanya jawab berarti ada waktunya sendiri ya. Oke, saya lanjut ya. Ya biar agak cepat waktunya biar itu ya. Nah, ini dasar hukumnya ya, paling yang pertama kali ya dari Undang-Undang 170 ini ya. Nah, yaitu di pasal 2 ya, di mana setiap tempat di listrik itu dibangkitkan, transmisikan, dibagi-bagi, disalurkan, digunakan. Nah, itu jadi semua tempat yang menggunakan listrik ya, baik dibangkit tadi kan pembangkit, transmisi, dibagi-bagikan, disalurkan, digunakan, ini kan dibagi-bagi, disalurkan, ini kan distribusi dan digunakan itu pada kita ya, pada pemakai ya, yang memanfaatkan listrik ini siapa ya, di ujung dari distribusi ya. Oke, saya lanjut ya. Terus saya hapus dulu ya. Kemudian mencegah terkena aliran listrik berbahaya. Ini tujuannya dari 170. Jangan sampai, makanya jangan sampai yang pemakai listrik itu terkena aliran listrik berbahaya. Maksudnya listrik kan mengalir ya dari kabel itu mungkin ke badan, ke tangan ya, baik sengaja maupun tidak sengaja ya. Ya itu ada itu bahayanya ya, atau tersengat listrik atau apa? Tersengat listrik ya, atau ada terjadi short circuit ya di peralatan ya. Kemudian saya lanjut ya. Harga ini sih yang dari 170 ya. Jadi kewajiban kita ya dari tiap aspek dari pembangkit sampai ke pengguna ya ini ya. Nah ini makanya di yang ini ya, ini bahaya listriknya itu kan berupa sengkatan listrik ya. Nah, ini yang ada sebenarnya sih ada batasnya ya, berapa yang lama yang bisa kita tahan, hanya sekian detik aja kalau saya lepas ya. Di sini tidak saya berikan ya. Nah makanya ini bahaya ini kan ke baik tempat kerja maupun di masyarakat umum, mau sampai ke rumah tangga juga, ini makanya diatur, diregulasi ya. Nah ini ada perannya di tempat kerja kita itu siapa aja yang ditunjuk untuk mengolah K3 listrik ini, yang melaksanakan syarat-syaratnya ya, baik pada orangnya maupun pada peralatan atau instalasi ya, yang menggunakan energi listrik ini ya. Itu ada syarat teknisnya juga ya. Kemudian ada organisasi yang berperan di sini ya. Nah, di sini organisasi ini yang berperan, kemudian ada personil ditunjuk untuk melaksanakan syarat-syarat K3 listrik baik administrasi maupun apa
secara administrasi misalnya izinnya ya, kemudian prosedurnya mungkin SOP ya, kemudian orangnya juga harus terlatih di dalam listrik ya, punya kompetensi di listrik itu ya. Itu yang tergabung di dalam apa di wadah organisasi K3 itu ya. Nah, ini kemudian kita juga mengacu mungkin teknologi terbaru ya, energi listrik ini ya. Itu ada ya. Atau mungkin seperti ke depan kan pemerintah kita mengembangkan renewable energy ya, seperti PLTS itu. Nah, itu K3-nya itu belum juga saya dapat ya. Nah, seperti PLTS mungkin energi angin ya, tenaga penggerak seperti ini, atau yang lain banyak ya. Nggak harus yang apa energi matahari itu ya. PLTB ya, atau angin. Kalau surya itu kan energi panas dari matahari. Nah, ini belum juga ada apa spesifik teknis untuk K3 listriknya. Mungkin dari luar negeri dulu ya kali ya, atau standar dari luar sudah ada mungkin ya. Untuk K3 listriknya kan ada ya. Ya, di Indonesia kan energi angin itu yang dibangun di apa? Di Sulawesi ya, kayak di Sidrap itu kita udah punya ada wind farm ya. Cuman saya belum listriknya seperti apa, ketiga aja itu ya seharusnya itu nanti dikembang seiring dengan banyaknya pemakaian. Nah, itu pasti ada menimbulkan kecelakaan listrik ya. Ya, salah satu dari ini ya, perkembangan teknologi ya. Ya, mungkin salah satu di handphone Bapak Ibu ya. Itu radiasi ya. Kemarin kan kalau semakin tipis handphone itu radiasinya semakin tinggi. Seperti saya ini kita menggunakan komputer ini radiasi dari monitor ya. Itu salah satu apa efeknya ya. Mungkin nggak kecelakaan tapi ada efek buruknya ya. Atau ada pembatasannya, ada jaraknya ya, ada peraturannya ya, pengendalinya. Nah, ini perlu diinvestigasi ya. Dari semua itu kan ada bahaya-bahaya potensi, nanti perlu diinvestigasi, ada penelitian dan pengembangan. Nah, ini dibuat berdasarkan ini makanya dibuat regulasi ya. Mungkin aja nanti ada regulasi terbaru ya. Atau standar ya, kalau mungkin belum ada regulasi kita pakai standar yang internasional punya ya. Untuk pengendalian listrik. Oke, saya lanjut ya. Kita lihat sedikit. Bentar ya. Nah, untuk P2K3 ini kita lihat ya, yang di organisasi yang disyaratkan di P2K3 itu ya P2K3 ya. Ya gitu. Atau mungkin kalau di perusahaan mungkin ada departemennya atau bagiannya ya. Itu secara struktural di organisasi perusahaan ya. Tapi kalau di pemerintah itu yang kita wajibkan itu regulasi adanya P2K3 dan di dalam P2K3 ini sendiri ada personil K3-nya yaitu kalau dalam listrik ya ada harusnya ada listrik ya. Ke tempat ini wadahnya ya. Oke, kita lihat ya. Lanjut ya. Ini ini aturannya ya. Permenaker ini dasarnya di sini ya. Permenaker nomor 4 tahun 87 tentang P2K3 ini. P2K3 itu sendiri apa? Itu panitia pembina K3 ya. P2-nya itu singkatan dari panitia pembina K3. Jadi dia membina K3 panitia ini ya. Dan memang harus dibentuk dan harus disahkan ya ada. Nah, ini juga sendiri sebenarnya ada syarat administrasinya ya pembentukannya ya. Nah, ini apa itu P2K3? Definisinya itu badan ya. Yang untuk membantu di tempat kerja ya dalam hal K3 ya. Kerjasama antara perusahaan dan pekerja ya. Antara manajemen dan pekerja ya. Nah, ini mengembangkan kerjasama efektif ya dalam K3 ya. Jadi ini yang kita lihat persyaratan utamanya ya. Mungkin nanti Bapak Ibu kalau ada di bagian departemen ASE atau K3 atau K3L itu kan secara organisasi struktural di perusahaan. Tapi kalau regulasi peraturan pemerintah ini P2K3 ini yang ada ya. Saya lanjut ya. Nah, ini manfaatnya nanti mungkin Bapak Ibu ya lihat ya. P2K3 itu apa? Itu mengembangkan kerjasama bidang K3 ya. Ya, ini di sini kan tempat forumnya K3 personel K3 yang ada di perusahaan itu bekerja sama ya dengan pihak manajemen dan semua unit ya yang ada
itu bergabung di dalam P2K3 ya, yang bekerja bergerak di dalam K3 di area kerja atau di perusahaan ya. Ya, kemudian dia tugasnya meningkatkan kesadaran ya, juga kerja, mungkin program kerjanya atau kegiatan-kegiatan yang terkait dengan K3 ya. Kemudian di forum ya, berkomunikasi, bisa ada masalah di area kerja tertentu kan bisa komunikasi ya, mungkin dipecahkan di dalam P2K3 ya. Kan di P2K3 sendiri kan ada pertemuan sendiri atau rapat atau meeting ya. Minimal misalnya diatur ya di tentuan itu minimal sekali 1 bulan atau per minggu ya, kalau sesuai dengan kondisi area kerja ya lebih banyak ya. Tingkat risikonya ya P2K3 ini diharapkan perannya lebih aktif ya. Nah, ini tujuan P2K3 ini ya itu menciptakan ini ya nih kecelakaan kerja. Nah, salah satunya ya kecelakaan kerja ya sumbernya ya listrik ya. Atau PAK ini penyakit ya. Penyakit akibat kerja. Nah, ini kalau kita sekarang kan pandemi ya, makanya sekarang online ya. Jadi kerja pun sekarang agak dibatasin ya kehadirannya ya sesuai dengan zona PPKM kita ya. Di Jakarta kan masih level 3 ya. Nah, jadi itu salah satunya ya ini pandemi. Ya, jadi mencegah penyebaran penyakit ya. Jadi saya sendiri juga sebenarnya kalau ke kantor saya juga kadang ngingetin kita ya, saling ngingetin teman lah yang bukan ngerti K3, minimal pakai masker ya, jaga jarak ya. Itu salah satu fungsi dari P2K3 atau dari kita sendiri sebagai personil K3 yang udah paham itu ya, jangan kita sebagai contoh teladan ya, memberi contoh teladan pada orang ya. Apalagi di area kerja ya, untuk pandemi ini kan ya saling mengingatkan ya. Jadi sebenarnya aspeknya ke K3 ya, mengingatkan untuk menjalankan prokes kesehatan atau misalnya prokesnya 6M sampai sekarang ya. Nggak boleh kerumunan, nggak boleh memakai masker, mencuci tangan, nah itu kan. Nah, itu atau sarana-sarana yang terkait dengan itu kita siapkan ya. Tapi kalau di listrik ya nanti di situ yang ahli di bidang listrik ya berkumpul di sini ya. Mereka membahas masalah di bahaya listrik itu apa aja yang ada di area kerja. Oke ya, kita lanjut ya. Nah, ini syarat-syaratnya aja ya yang ada di regulasi. Jadi P2K3 ini harus dibentuk di mana? Itu di area tempat kerja atau di tempat kerja yang ada 100 orang ya, atau lebih ya. Atau yang kalau kurang dari 100 orang tapi risikonya besar ya. Risiko besar, atau ini ada lagi ya, tempat kerja tapi sentra industri ya, kecil, misalnya karyawan kurang dari 100 orang ya. Jadi ya, untuk P2K3. Jadi kalau 100 orang atau lebih tapi risikonya rendah itu wajib untuk P2K3. Kenapa? Udah banyak orang ya, di 100 orang ya. Tapi mungkin kurang dari 100 orang, mungkin karyawan cuma 25 tapi risikonya besar ya, tinggi ya. Seperti apa itu pekerjaannya ya. Ya, karyawannya mungkin nggak banyak-banyak amat ya, tapi banyak risikonya tinggi, perlu P2K3. Kenapa ya? Ini karena risiko ya. Karena risiko kerjaan ini ya, karena K3 kan terkait dengan risiko ya. Semakin besar risiko kerja kan semakin besar makin ketat persyaratannya ya. Itu ya terkait situ ya. Dan orang yang melaksanakan pekerjaan harus ada kompetensi. Jadi kalau di sini ada kompetensi, kalau kita terkait dengan di bidang K3 listrik ya. Nah ini oke, saya lanjut ya untuk syarat pembentukan K3 listrik ya. Nah ini tugas-tugasnya aja ya, tugas P2K3 ini nanti dikaitkan dengan K3 listrik ya. Dia memberi saran atau pertimbangan baik minta atau tidak kepada pengusaha atau pengurus ya mengenai K3 atau K3 listrik ya. Itu yang para personil di K3 listrik yang memberi saran ya atau pertimbangan baik diminta maupun tidak kepada pengusaha ya. Ada pekerjaan yang berbahaya kan, sebenarnya ada aturannya juga di Undang-Undang 10, karyawan yang mau melaksanakan pekerjaannya boleh menyatakan keberatan kalau dia merasa tidak yakin dan syarat atau mungkin idenya kurang yakin dia ya, boleh dia mengajukan keberatan ya. Nah itu nanti
ahli K3-nya atau misalnya di bidang listrik ya ahli K3 listriknya, dan mungkin teknisinya dia mereka harus ngecek atau persiapan seperti apa, mungkin APD-nya atau harus diganti ya, atau apa namanya, ada berapa kali ya dalam setahun itu ada penggantian APD ya, atau syarat-syarat kerja yang lain ya, persyaratannya di review lagi ya. Sebenarnya P2K3 ini kan terkait dari manajemen ya. Mungkin Bapak Ibu udah tahu ya, SMK 3 ya. Ini juga dikaitkan dengan manajemen ya, nanti kalau di SMK 3 ya. Dengan kebijakan dari pimpinan perusahaan. Nah, ini fungsinya ya. Nah, ini fungsi P2K3 ini menghimpun mulai data K3. Data K3 itu apa aja ya? Mungkin sumber daya, mesin, peralatan, kondisi tenaga kerjanya ya, bahan bakunya, materialnya ya, dan juga itu ya menghimpun data bukan dana ya, data K3 yang ada di tempat kerja, mesin apa ini pakai, instalasi apa, materialnya apa ya, manusianya sendiri kompeten nggak di bidang itu yang bekerja. Saya di listrik dia, nah itu kompeten nggak, paham nggak orang ini bahayanya K3 apa, atau karyawan baru ya. Kalau karyawan baru kan biasanya pengalaman kerjanya kan masih nol ya, jadi perlu di apa, ada semacam, kalau mungkin perusahaan 3 bulan ya, ya itu apa, di percobaan ya, atau 3 bulan dulu dia dibina ya di K3, kalau terkait K3 listrik ya harus di K3 listrik ya, karena jangan sampai kejadian karyawan baru malah jadi korban ya. Kemudian ini membantu menunjukkan, menjelaskan kepada tenaga kerja ya, faktor bahaya baik karyawan baru maupun karyawan lama juga perlu diingatkan ya. Kadang-kadang karyawan lama kan kalau udah biasa jadi merasa udah aman lah ya. Kadang-kadang seperti itu ya. Nah, itu perlu fungsinya dari P2K3. Peranannya banyak ya sebenarnya P2K3 ya. Ini ada ahli K3 listrik, ada teknisi dan lain-lainnya, petugas-petugas K3 lainnya kayak ya. Nah, ini faktor bahaya tempat kerjanya apa aja? Ya, mungkin Bapak Ibu tahu ya. Tempat kerjanya kan ada mungkin di ruangan tertutup ya, atau di ruangan terbuka, atau di terowongan, atau di ya kan Mbak, di mana aja yang melakukan pekerjaan ya. Itu di mana aja. Itu perlu tahu faktor bahayanya ya. Jadi kalau di materinya kimia, fisika ya. Kalau di lingkungan di luar itu bahayanya apa ya. Kalau di hutan seperti apa, kalau di misalnya di partai itu bahayanya seperti apa ya. Atau misalnya kalian Bapak Ibu kerjanya di ruang tertutup ya, ruang tertutup ada bahaya gas ya, atau di misalnya galian di bawah tanah ya, kerjaan bawah tanah kan, nah itu bahayanya apa? Itu perlu dijelaskan ya, harus ya diidentifikasi bahayanya. Ini faktor-faktor, kemudian faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja ya. Ya ini baik pada pekerjaan itu sendiri, risikonya maupun pada ini ya manusianya juga ya. Itu faktornya manusianya. Kalau nggak siap kerja, mentalnya kan bisa apa menimbulkan bahaya atau menimbulkan kondisi bahaya atau bahkan kecelakaan ya. Itu jadi manusia juga ya faktor. Kemudian alat pelindung diri atau APD bagi tenaga kerja ya. Nah, kalau safety kan standarnya kan tinggi ya, kalau ini ya di K3 ya. Masker ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang udah biasa misalnya kerja di daerah yang areanya ada menimbulkan gas ya, itu harusnya P2K3 kan udah tahu itu faktor bahayanya di situ. Jadi syaratnya apa ya dalam melakukan pekerjaan? Salah satunya menggunakan APD yang tepat ya, sesuai dengan jenis kondisi bahaya yang ada di apa yang pada saat melakukan pekerjaan atau mungkin di area pekerjaan ya. Nah ini kalau ini nanti cara sikap ya, benar dan aman. Nah ini pada terkait dengan apa tenaga kerja yang melakukan pekerjaan ya. Ya walaupun faktor bahaya dia ada tahu, tapi tidak caranya melakukan kerja tidak benar kan bisa menimbulkan bahaya baik dirinya, karyawan lain, orang lain, atau bahkan merugikan apa, bisa menimbulkan kerusakan alat atau bahkan apa namanya kerugian yang material ya di perusahaan ya atau di tempat kerja ya. Oke, saya lanjut ya. Ya. Ini
partisipan ya. Oh, dari RSN ya, nanti aja ya. Kemudian fungsinya itu ya selanjutnya mengevaluasi, yang membantu pengusaha itu ya mengevaluasi cara kerja, proses lingkungan kerja. Itu sih perannya ya sebenarnya dari organisasi K3 ya. Saya khawatirnya di regulasi aja ya. Nanti tinggal perusahaan kan menyelesaikan ya. Atau di area Bapak Ibu tempat kerjanya. Nah, ini membantu pengusaha mengevaluasi cara kerja, proses lingkungan ya. Kemudian ya, dari evaluasi ini dibuat apa? Pengembangan ya, pengendalian bahaya yang dari evaluasi tadi, cara kerjanya seperti apa, proses lingkungan seperti apa ya. Kemudian baru penyebab timbul kecelakaan itu kan dicari ya. Apa penyebabnya ya, atau timbul penyakit akibat kerja juga ya. Salah satu dari apa? Mungkin bahaya yang ada di pekerjaan lingkungan pekerjanya ya, itu perlu dicari apa evaluasi penyebabnya, kemudian menyelenggarakan administrasi K3 ya, misalnya perizinan, SOP, izin permitnya ya, kemudian personilnya ya yang perlu apa yang kompetensi dari personil K3 yang ada di situ ya. Ya kalau listrik ya pekerjaan listriknya seperti apa ya. Nah, itu personelnya perlu ya di administrasinya. Kemudian izin-izin dari peralatan, instalasi. Administrasinya tuh ya, baik personil maupun peralatan ya. Maupun manajemennya juga nanti ya, sampai ke bahan, proses ya, semuanya ada ya. Nah, ini biasanya kalau di peraturan tadi kan kita ada lihat, instalasi penyuluh petir, sebenarnya bukan itu aja ya. Izin instalasi listriknya ada ya. Satu lagi itu apa ya? Lift ya, elevator ya, lift itu ada izinnya ya, karena memang itu sumber bahaya ya, dia bisa menimbulkan bahaya ya. Dulu di awal-awal itu tahun berapa itu ya, di 90 berapa ya, sebelum tahun 2000, lift itu kan banyak yang putuslah wire rope-nya ya. Kejepit ya, kemudian lantainya tidak sama tuh yang lift. Nah, elevator mungkin ada kecil ya. Nah, itu gimana caranya kalau apalagi yang kayak mall ya. Nah, itu kan banyak orang, kita nggak bisa ngarepin orang itu patuh ya. Patuh ke peraturan ya, namanya pengunjung itu ya itu harus yang dilindungi juga, bukan tenaga kerja aja ya, orang yang ada di sekitar tempat kerja. Jadi sebenarnya mall itu kan tempat kerja juga ya, ada karyawan, ada pengelola gedung kan, ada yang datang pengunjung mall. Nah, itu juga perlu ya. Nah, itu syarat-syaratnya itu liftnya juga harus ada syarat liftnya, izinnya, kemudian ada petugasnya sendiri ya, ada prosedurnya. Jadi kalau ada kecelakaan dia ada namanya apa? Prosedur untuk menangani kecelakaan, misalnya jepit lift atau apa, itu harus ada prosedurnya ya. Jadi sebenarnya di P2K3 ini sih lebih baik kita tuh mencegah ya, semuanya ada before ya, sebelum kejadian itu persiapannya manajemen ya. Ini yang perlu kita buat ya, ada tiga fase ya sebelum apa accident ya. Accident. Maksudnya kalau di listrik ya, kalau kerjaan listrik ya penyebabnya apa. Nah, ini lebih baik kita cegah, kita udah tahu peralatan kita apa, bahan kita apa, pilihan kita apa. Kalau dibilang sih ya, kemudian setelah kalaupun terjadi kecelakaan selama proses ini ya, nah itu kita udah siap prosedur ya, cara menangani korban ya. Kemudian kalau di listrik apa itu SOP ya. Ya kalau di listrik setahu saya yang paling umum ya sumber energi listriknya kita matikan, misalnya ada orang yang kena sengat listrik ya, nah itu sumber energi kita matikan. Baru nanti kita tolong korbannya melepaskan dari sengatan listrik ya. Kalau nggak bisa dengan ada SOP-nya ya. Nah, itu pada saat emergensi lah ini ya, namanya emergensi, keadaan darurat itu perlu ya. Nah, ini setelah ini ya, after ya. Nah, ini cari evaluasi ya. Nah, ini mungkin P2K3 dan personel-personelnya ya. After accident-nya untuk di listrik itu seperti apa? Kenapa itu bisa terjadi? Nah, itu perlu cari tahu, kita perlu evaluasi ya. Tapi korbannya seperti apa? Nah, ini sudah kita siapkan semua ya di prosedurnya ini. Sebelum ini lebih baik mencegah, tapi kalau terjadi misalnya kecelakaan listrik ya kita udah siap ya, prosedur cara menangani korban, cara menangani listrik itu sendiri kan.
Dia orang yang misalnya kesengat listrik ya harus paham listrik ya. Jangan sampai orang yang dia menolong korban itu yang tersengat listrik malah dia juga jadi korban ya. Itu ada SOP-nya ya, ada apa prosedurnya ya, dan orangnya harus paham ya. Kemudian ini setelah ini ya kita persiapkan juga ya ini evaluasi ya. Kita apakah memang prosedur selama ini yang kita buat itu udah benar atau perlu diperbaiki dari review ulang ya seperti itu ya. Dan juga korbannya ya kayak itu ya, atau korbannya, kemudian material ya pasti ada kerusakan peralatan, instalasi atau apa ya, terbakar atau rusak atau peralatan rusak. Nah itu juga ada secara material ya, baik jiwa ataupun material, atau juga kalau perusahaan kan berarti kalau diproduksi biasanya kan prosesnya tersendat ya atau terganggu ya. Kalau listrik mungkin terbakar, kalau terbakar karena instalasi listrik kan lebih cepat ya. Itu cara pencegahannya seperti apa ya. Terus saya juga belajar di K3 kebakaran. Jadi kalau untuk kebakaran listrik itu ya jangan disiram ya. Yang malah orang yang nyiram itu kesengat listrik ya. Karena apa? Air itu penghantar listrik yang bagus ya. Ya. Jadi harus paham dengan sifat-sifat dari listrik itu sendiri ya. Nah itu kita fungsi P2 K3 itu di situ sebelum itu lebih baik ya kita siapkan ya sarana prasarananya, fasilitasnya supaya ini administrasi K3-nya ya, izin peralatan, orangnya, kompetensinya, kemudian manajemennya, ada dukungan dana juga kan, untuk perlu dukungan dana kebijakan sendiri dari perusahaan ya. Kemudian kalaupun terjadi kecelakaan itu misalnya ada tersengat listrik atau terjadi apa ya korsleting atau apa ya, atau kebakaran kanal listrik itu ada prosedurnya sendiri ya, ada orang yang terlatih, ada personilnya, ada SOP, kemudian di sini baru nanti investigasi kecelakaan listrik itu apa. Nah itu fungsinya dari P2 K3 ya. Ya, itu kan ada orangnya sini banyak ya yang berkumpul di sini ya. Jadi perannya masing-masing itu ada ya. Jadi kalau ini sebenarnya organisasi itu terkait ke manajemen ya, manajemen. Nah ini perlu disiapkan oleh manajemen perusahaan itu ya, ada 3 ini ya, before, selama kecelakaan, dan after, setelah kecelakaan itu ya rehabilitasi, renovasi mungkin baik kemudian ada investigasi ya akibat kecelakaan ini ya. Oke kita lanjut ya. Oke, ini kegiatannya aja P2 K3 ya. Ada indikasi masalah ya, ini masalahnya kita cari sumber bahaya. Ini perlu ya untuk personel ya. Ya, contoh paling mudah safety induction ya. Baik pun online tetap masih ada bahaya ya. Cuma lebih kecil kalau online ya. Kemudian kalau di area kerja kan ada kompetensi yang melakukan pekerjaan. Kalau listrik kan perlu di personilnya baik ahli K3 atau teknis harus ditunjuk ya, harus mengikuti pendidikan pelatihan K3 ya, dan orangnya harus pengalaman ya, jangan orang baru ya yang ngerti listrik dilatih ya, harusnya orang yang udah punya pengalaman di bidang listrik ini. Nah ini kalau ini sih meeting-meetingnya aja ya, sesuai dengan mungkin ada bahaya, ada apa yang perlu dikaji, atau mungkin ada bahaya baru atau prosedur yang perlu diperbaiki atau direview ya. Nah, nih P2 K3 ini dari hasil meetingnya nanti masih rekomendasi. Kita juga bisa melakukan audit ya, audit K3 atau inspeksi ya K3 ya, dan peralatan. Kemudian ini menganalisa melalui data ya. Ini dari P2 K3-nya ya, data ya. Kecelakaan kan kita kalau K3 listrik berarti di K3 listrik. Ini pelaporan ya. Di personilnya dari ini nanti akan melaporkan kegiatan ketiga yang dilaksanakan ya di masing-masing ya. Sesuai dengan bidang tugasnya ya di perusahaan ya. Kalau di K3 listrik ya pasti tentang K3 listrik aja ya. Kecuali kalau ahli K3 umum ya, tapi mereka secara umum ya itu biasanya terkait dengan peraturan ya. Kalau listrik kan lebih ke teknisnya, peraturannya ada, teknisnya juga ada ya. Oke, kita selanjut ya. Nah, ini programnya banyak ya, P2 K3, cara kerja, tindakan koreksi, pengendalian ya. Ini peranannya ya, program kerja P2 K3. Kemudian timbul kecelakaan kerja, ya juga gizi ya. Ini ada bagian ini sendiri ya. Nah, ini ada penelitian bidang K3. Maksudnya K3 ini ya salah satunya listrik ya.
Kemudian nanti ada kelengkapan peralatan, pelayanan kesehatannya ada sendiri ya. Nah, ini kemudian melakukan lab tingkat 3, pemeriksaan lab, dan masuk pemeriksaan pengujian ya. Ya kalau pemeriksaan pengujian itu biasanya kalau di listrik kan ahli K3 listrik ya. Kemudian juga untuk ini administrasinya ya, baik secara administrasi itu ya kelengkapan perizinan baik personil maupun peralatan, instalasi atau mesin ya. Kemudian ini ada higiene ya dan kesehatan kerja ya. Ya, semuanya ada administrasi, kemudian manajemen maupun dari personil ya. Kemudian dari peralatan, instalasi atau mesin yang digunakan di area kerja situ ya. Di area kerja di tempat Bapak Ibu ya. Ini peraturan terbaru ya, saya lihat ya, bukan nggak salah ya. Ini ada peraturan Menteri ya, Tenaga Kerja nomor 12 tahun 2015 tentang K3 listrik di tempat kerja. Ini ada kewajiban, berarti kewajiban kita ya, yang bekerja di tempat kerja itu wajib melaksanakan K3 listrik di tempat kerjanya ya. Kenapa ya? Tempat kerja kan pasti menggunakan energi listrik ya. Yang nggak mungkin menjalankan mesin mereka pasti menggunakan energi listrik ya. Hampir sekarang semua bidang itu menggunakan energi listrik. Maka kalau pemakaian energi listrik tinggi itu sebenarnya indikator ya, negara itu makmur ya, sampai jadi indikator ekonomi ya. Semakin tinggi tingkat energi listrik yang dipakai oleh suatu masyarakat di suatu negara itu semakin tinggi, berarti semakin tinggi tingkat ekonominya, berarti semakin makmur negara tersebut ya. Itu indikator udah masuk ekonomi ya. Itu jadi salah satu ya. Tapi di listrik itu sendiri ada bahayanya ya, tersengat listrik ya. Karena listrik ini dia mengalir ya. Nah, itu dia mengalir yang harusnya mengalir ke peralatan sesuai dengan teknisnya teknisnya, tapi ini mengalir ke menyebabkan orang tersengat listrik. Nah, itu suatu pencegahannya ya di situ ya. Atau dia bisa menyebabkan rusaknya peralatan atau juga oke, selanjutnya ini kembali ya. Nah, ini nah, kalau di listrik itu sendiri kan diatur dari perencanaan ya, planningnya, kemudian alatnya, misalnya instalasinya direncanakan mau dipasang ya, kemudian mau dipasang, kemudian diubah ya, bisa instalasinya diubah juga, kemudian kan pemakaian itu kan perlu dipelihara ya, di maintenance ya. Nah, ini dilakukan oleh ahli K3 listrik sesuai dengan peraturan ini ya, peraturan menteri ini ya, Tenaga Kerja ini. Jadi ketika direncanakan, dipasang, diubah, dipelihara itu oleh tenaga listrik ya. Oleh baik yang ada di perusahaan itu ada dua ini ya. Atau di PJK3 kalau dia nggak punya ini perusahaan yang di K3 listrik ya, kemudian minta kepada PJK3. PJK3 kan perusahaan jasa K3 yang ada ya bidang yang mempunyai ahli K3 listrik sesuai dengan ini ya perizinannya ya. Ya tadi seperti itu tadi ya, yang di ruang lingkup K3 listrik itu sendiri dari pembangkit ya. Jadi pemasangan kendaraan pada pembangkit, transmisi, distribusi, dan pemampatan listriknya ada 4 ya. Itu bisa dilakukan oleh teknisi K3 listrik ya pada perusahaan atau teknisi K3 listrik pada PJK3 ada 2 ya. Kalau perusahaan tidak punya teknisi K3 listrik jadi minta ke PJK3 ya sini. Ini sih yang diatur ya di regulasi pemerintah kita ya. Jadi ruang lingkupnya itu di pembangkit, transmisi, distribusi, dan pemantauan listrik. Tapi kalau teknisi kan cuma masang ya, dia memasang dan melakukan pemeliharaan dan pemasangan. Tapi kalau ahli K3 listrik ya sampai ke perencanaan ya, perencanaan sampai juga ke maintenance-nya. Itu ahli K3 listrik kan lebih ke keahliannya ya, ke tingkat keahliannya itu lebih tinggi daripada teknisinya. Oke, saya lanjut ya. Saya iris dulu ya. Kemudian saya lanjut. Nah, ini yang jadi di tempat kerja itu sebenarnya ada kewajiban untuk punya ahli K3 listrik. Nah, ini ya. Ya untuk menjadi ahli K3 listrik mungkin Bapak Ibu ya harus ikut itu ya. Agar kompeten harus punya pengalaman menguasai listrik, kemudian ya ikut pembinaan kalau sini ya, mana sini ya. Oh ya, pembinaan nanti ya di pembinaan di K3 untuk ahli K3 listrik ya. Oke ya,
Nah, untuk instalasinya sendiri kan ada di sini dari peraturan ini kita ditetapkan tuh sebenarnya punya juga ada ya untuk reksa ujinya itu di instalasi ya atau alat itu ada apa dilakukan berkala ya secara 1 tahun sekali. Ini kenapa untuk misalnya apakah dia masih memenuhi syarat ya syarat K3 itu kan terkait dengan teknisnya ya, secara teknis dari listrik itu sendiri. Dalam kalau hal ini menggunakan PUIL ya. PUIL terbaru mungkin 2016 ya. Nah, itu dilihat syaratnya apa yang diatur ya. Nah, sini dilakukan secara berkala 1 tahun sekali. Itu yang pemeriksaan. Tapi kalau pengujian itu paling sedikit sekali dalam 5 tahun ya. Itu untuk periksa uji ya. Bisa dilakukan oleh ahli K3 listrik di perusahaan ya atau di PJK3 dari PJK3 dari tempat Bapak Ibu meminta ya dari perusahaan Bapak Ibu minta ke PJK3 yang bidang periksa uji K3 listrik ya. Nah, di K3 listrik ini nanti ada apa untuk ada apa macam apa ya dokumennya ya nanti dokumen dari periksa uji ini nanti ada pengesahannya dari apa instansi yang berwenang biasanya kalau ini kan dari dinas tempat ya kalau misalnya itu ya. Intermediate sertifikat yang telah diterbitkan oleh lembaga atau instansi berwenang. Mungkin ada juga dari PLN ya. Perizinan kalau pemasangan instalasi kan pertama kali kan dari PLN ya izinnya ya. Ya. Kalau izin pemakaian mungkin ada dari yang punya Disnaker ya, sesuai dengan peraturan perundangan yang ada ya. Regulasinya maksudnya. Sebenarnya standar ya regulasi itu mengatur ya sebenarnya. Mengatur dari coba saya lanjut ya. Ini oke deh. Untuk yang tadi kan tuh sampai dari planning perencanaan pemasangan ya perubahan ataupun pengarahan itu kompetensinya dilakukan oleh ahli K3 listrik ya. Nah, ini diatur di sini ya peraturannya. Misalnya masih keputusan Dirjen ya Pembina Pengawasan Tenaga Kerja dan K3 ya nomor 47 tahun 2015 ya. Itu tapi untuk jadi oleh K3 listrik itu sendiri harus punya dia harus punya sertifikat ya, ada ikut pembinaan itu ya. Dan dia wajib lulus ya. Ini sesuai dengan syarat regulasi ya. Jadi nggak sembarang aja ya ujuk-ujuk tiba-tiba saya pandai ini Mbak listrik tapi nggak punya sertifikasi ya. Nah, itu menyalahi aturan ya. Jadi ya kita harus ikuti aturan ini ya. Sertifikat menunjukkan dan kartu kewenangan. Ini ada ya pelatihannya mungkin apa pembinaannya ya. Ya mungkin dari media Tama nanti ya Bapak Ibu bisa bisa mengikutinya ya. Saya lanjut lagi ya. Dan untuk yang selain ahli K3 listrik ini kan yang dia melakukan perencanaan ya pemasangan, perubahan, pemeliharaan dan pemeriksaan. Nah, ini itu ahli K3 listrik. Nah, ini ada selanjutnya ahli K3 listrik itu punya kompetensi ini ya nanti ya. Kenapa ya? Dia harus mampu ya, ahli dan terampil ya, mampu, ahli dan terampil. Misalkan nomor K3 listrik apa? Banyak ya peraturan standar terkait K3 listrik itu sendiri ya. Nah, itu K3 listrik itu peraturan pemerintahnya contohnya apa? Dari personel aja udah ada peraturannya ya. Jadi disebut ahli K3 bidang listrik itu sendiri udah ada syaratnya ya. Kemudian untuk pelaksanaan pekerjaannya sendiri dia udah ada syaratnya misalnya instalasi seperti apa, petir itu seperti apa ya, lift itu seperti apa atau eskalator itu seperti apa atau mesin-mesin yang lain yang menggunakan energi listrik itu ada juga ya peraturannya ya kan. Kemudian ini memiliki kemampuan kalian serta terampil ya di pembina pengawasan nomor K3 bekerja ya. Dia mampu membina dan mengawasi ya. Jadi ada pekerjaan listrik itu dia mampu ya mengawasi pekerjaan seperti apa, dia bisa mampu membina ya. Mesti membina ini mengetahui apa membina baik karyawan yang melakukan pekerjaan listrik itu kepada karyawan ya. Enggak persyaratannya dia menetapkan persyaratan listrik itu apa kerjanya, persyaratan prosedurnya atau izinnya ya, izin dari semacam izin permitnya ya, permit dari pekerjaan listrik tersebut apa. Nah, itu dia harus mampu ya kemudian mengidentifikasi ya risiko dari pekerjaan listrik tersebut ya.
Di sini saya tidak ngasih ini ya dasarnya listrik ya. Ya umumnya kalau bahaya listrik kan itu biasanya tersengat ya, tapi lebih banyak juga yang lain ya sebenarnya ya secara teknis. Nah, di sini saya cuma bahas ya ke regulasinya ya. Nah untuk yang nomor 3 lagi yaitu ahli ketiga listrik ini mampu dan ahli ya dan terampil melakukan perencanaan. Nah ini perencanaan ya. Kemudian dia melakukan pemasangan, bisa memasang ya menggunakan penggunaannya ya, kemudian kalaupun diubah itu ada perubahannya ya, itu harus mengikuti standar norma K3 listrik, kemudian pemeliharaan dan melakukan ini ya namanya pemeriksaan dan pengujian. Nah ini periksa uji bisa dilakukan oleh si ahli K3 listrik ya, misalnya dia instalasi dia menguji misalnya grounding ya dari penyalur petirnya berapa, dia menguji masih layak ya, itu kan ada syaratnya. Kemudian instalasi listriknya misalnya apa itu sesuai dengan puilnya apa aja yang diperiksa ya, periksa uji ya. Di pemeriksaan ya 1 kali setahun instalasi, dan kalau pengujian kan sekali paling sedikit sekali dalam 5 tahun tadi ya, seperti di sebelumnya ya. Baik instalasi, perlengkapan atau peralatan listrik ya. Kita ngacunya ke standar ya. Ya, kalau nggak ada standar di peraturan pemerintah, kita lihat ke SNI ya, nasional ya, SNI SNI internasional, baru kalau tidak ada di SNI nasional kita ke internasional ya, atau sesuai dengan tempat kerjanya perusahaannya, misalnya peralatan banyak dari Jepang ya pasti standar Jepang ya. Ya saya tidak memaksa ini karena standar itu kan ya itu mengatur apa kinerja apa agar optimal dari peralatan dan atau instalasi atau peralatan tersebut ya. Kemudian mungkin juga ada apa hal yang apa ya, karena teknologi kan banyak berubah ya, banyak energi listrik itu sebenarnya kalau dulu itu masih bentuknya gelombang ya, gelombang sinusoidal. Dan sekarang energi listrik itu arus listrik itu bentuknya sudah tidak sinusoidal. Nah itu ada masalah lagi. Nah itu karena teknologi ya. Nah, teknologi ini menimbulkan masalah ya. Dia mengubah. Kalau dulu kita masih sinusoidal, mungkin Bapak Ibu tahu yang listrik ya. Arus listrik bentuknya apa? Sinusoidal ya. Gelombang sinus ya itu berubah sekarang jadi penggunaan teknologi ya, jadi apa bentuknya tidak seperti ini lagi ya. Nah ini juga menimbulkan masalah ya. Nah, seperti ini ya, kayak gini ya. Nah ini juga jadi masalah ya. Nah, jadi bentuk gelombangnya seperti ini. Dan kan kita yang di rumah itu instalasi dirancang menggunakan seperti ini sinusoidal aja ya. Oke saya lanjut dulu ya. Itu teknologi itu banyak ubah ya, yang banyak apa dampaknya, cuma di peraturan pemerintah saya belum lihat di SNI ya. Mungkin paling Bapak Ibu punya LED ya. Dan ini kalau di monitor ya radiasi. Tapi kalau di banyak kan sekarang kayak lampu LED ya, LED juga saya lihat. Itu salah satu pengguna teknologi ya dari Bekadanya. Jadi dia sebenarnya menimbulkan masalah kejaringan ya, namanya harmonik ya. Salah satu penelitian saya itu harmonik, dia sebenarnya dia buat kabel listrik itu lebih cepat pendek umurnya. Kenapa? Temperaturnya tinggi karena harmonik. Nah, harmonik itu apa nantilah itu bidangnya ada sendiri, penelitian saya di situ ya. Jadi kalau di hotel itu bermasalah karena mereka banyak menggunakan lampu-lampu seperti itu ya, yang zaman sekarang kan udah banyak ragamnya ya, bentuk LED-nya yang macam-macam itu menggunakan tekada ya, dia mengubah listrik arus dan tegangan itu yang harus sinusoidal jadi bentuknya tidak sinusoidal lagi, itu menimbulkan masalah baru dan itu bisa menimbulkan thermal ya, salah satunya pemanasan lebih di kabel ya, itu salah satunya aja ya dampaknya. Oke saya lanjut ya. Jadi untuk ini ke kompetensi teknisi listrik ini ya, baik dipasang, dia tugasnya memasang dan memelihara ya. Jadi levelnya lebih tinggi ahli K3 listrik ya, karena ahli K3 listrik itu minimal kalau nggak salah itu D3 ya. Nah ini untuk teknisi listrik itu dia cuma memasang dan memelihara ya.
pemasangan instalasi ya, dan maintenance-nya atau instalasi maupun pelengkapan peralatan listrik ya, sesuai dengan peraturan ini ya di Kepdirjen 48 ini tahun 2015 ya. Nah, ini tuh jadi teknisi listrik ini harus kompetensi ya di bidang K3 listrik ya. Dia harus mengikuti pembinaan, tapi diharapkan sebelum pembinaan ya, harus sudah familiar dengan listrik ya. Jangan orang baru ya, orang baru tidak paham listrik ikut ini ya. Nanti dia dikasih tugas ngawasin kerjaan, melakukan pekerjaan ini dia dia malah tewas ya. Jadi korban karena kerjaannya ya familiar dengan listrik ya. Maksud saya dia paham, dia menguasai pekerjaannya dan tinggal dikasih kompetensinya aja ya, ditambah K3 listrik itu ya. Itu dari dari P2K3-nya ya yang berperan ya. Jadi kita nggak boleh ujuk-ujuk nunjuk sembarang orang ya. Jadi kita harus cari orang yang familiar dengan listrik, pekerjaannya paham, berbahaya paham, tinggal dikasih pembinaannya aja, sertifikat dan lisensi aja secara resmi itu aja ya. Jangan orang yang baru apalagi baru lulus ya melakukan pekerjaan yang berbahaya. Kan listrik itu berbahaya ya. Saya udah merasakan waktu anak-anak ya di rumah ya. Tapi kalau di ini sih karena ada paham ini ya. Jadi lebih aware ya. Lebih aware terhadap bahaya listriknya. Nah ini untuk teknisi listrik dia harus punya sertifikat dan lisensi teknisi K3 listrik ya. Jadi wajib ikut pembinaan teknisi K3 listrik ya. Ini salah satu personil ya persyaratan dari organisasi ya, itu kan organisasi kan karena dijalankan oleh orang ya. Personilnya harus ditunjuk. Kalau personil ditunjuk kan berarti kita ikutin regulasi dan kompetensi apa ya. Kalau listrik harus listrik ya. Ya, jadi cari orang yang paham di bidang listrik untuk teknisi maupun di ahli K3 ya. Jangan orang baru ya, mungkin baru tapi listrik tapi kan belum pengalaman ya di pekerjaan. Oke ya, ini teknisi listrik ya, ini dia mampu dan terampil aja ya, tapi nggak sampai ahli ya. Maksudnya yang pengalamannya ya, atau levelnya biasanya tamatan STM atau SMK ya ini ya. Ya. Jadi kemudian yang mampu dan terampil masang ya, cuma masang dan memelihara maintenance ya dari instalasi peralatan listrik secara aman tepat kerja ya. Oke, saya lanjut ya. Nanti kalau tanya jawabnya nanti. Itu kompetensinya ya secara umum aja, nggak mungkin saya kasih detail ya karena mungkin waktu masih ada berapa lama lagi Pak Arif. Nah ini perannya ya, K3 itu sebenarnya banyak ya, bagus kalau kita menggunakan K3, bukan aja perusahaan itu aja, tapi dia untuk loss control ya, agar tidak timbul kerugian atau efisiensi, kemudian untuk compliance agent ya, untuk memenuhi syarat ya, mungkin terkait dengan audit dan SMK 3 ya, atau audit yang lainnya ya, norma K3, jabatan K3 di perusahaan ya. Kemudian sebagai badan ya, untuk penasehat terhadap unit atau karyawan dalam melakukan K3, kemudian sebagai manajemen tools ya, menjalankan fungsi K3 di perusahaan ya. Kemudian kita lanjut. Ini masih ada waktunya Pak Arif? Atau masih ini? Ya, masih ada Bu, dilanjutkan saja. Sebentar lagi kan ini. Oke deh. Biasanya ini ya, cuma sedikit aja nih rangkumannya. Tujuan K3, tujuan K3 itu kan sebenarnya ini rangkumannya ya. Kalau secara umum itu di Undang-Undang 70 itu melindungi tenaga kerja, orang lain, aset perusahaan, dan masyarakat dan lingkungan sekitar ya. Ya, bukan hanya listrik aja ya. Jadi sebenarnya ada yang lain ya, bidang lain ya. Pemakaian alat ya, mungkin alat berat juga sama ya, atau mungkin juga kerjanya di luar ya, alat berat kan di area terbuka ya, seperti itu juga ada listriknya ya, seperti misalnya eskavator yang misalnya di area situ ada misalnya tiang listrik atau apa ya, itu perlu juga diidentifikasi ya. Lain yang namanya longsor atau galian ya, seperti itu ya. Atau kondisi hujan ya, kalau kondisi hujan kan sekarang kondisinya hujan juga, itu listrik kan kalau kerjaan di luar itu tidak boleh dilakukan ya. Itu tujuannya sebenarnya melindungi tenaga kerja itu sendiri. Mungkin ada orang lain kita nggak tahu ya, apakah area itu clear dari orang lain, kita juga nggak tahu ya, apalagi di area terbuka ya.
Ya kadang-kadang masyarakat suka nonton ya. Kalau masyarakat nonton, siapa yang jamin? Nah ini kemudian aset perusahaan ya. Nah aset perusahaan ini yang saya eskalator itu kan lumayan tuh ya. Kalau rusak kan dibakar ya. Kemudian masyarakat sekitar, lingkungan sekitar. Nah ini kita menjaga itu jangan sampai apa tujuannya untuk melindungi itu ya tenaga kerja orang lain, perusahaan, masyarakat dan lingkungan sekitar ya dari apa tujuan K3 ya. Kemudian manfaat K3 itu banyak ya sebenarnya ya. Dia menjamin mesin itu aman digunakan ya, instalasi listrik ya mungkin banyak ya, tapi instalasi bukan listrik aja, gas atau apa kimia ya, bahan kimia kan ada instalasi sendiri atau uap ya, itu ada sendiri ya, untuk instalasi dari air juga ya, atau instalasi minyak ya. Kemudian proses produksi dan gilirannya itu nanti mereka kerja ya, ini prosesnya juga ya. Kemudian kecelakaan kerja, akibat bayar listrik tempat kerja dapat kerugian material ya. Tadi yang di aset perusahaan ya, baik pun korbannya sendiri ada ya, bisa menimbulkan korban ya, baik bahkan fatality atau kematian ya, itu dicegah ya. Kemudian ekonomi ini udah pasti ya, kalau ada kecelakaan itu pasti ada kerugian di ekonomi ya, baik langsung maupun tidak langsung ya. Nah ini itu yang kita cegah itu ya. Jadi sebenarnya ini organisasi K3 itu larinya ke manajemen ya. Jadi seperti ada 3 fase itu tadi, sebelum kejadian itu kita sudah siapkan dulu ya, bahwa K3 persyaratan, perizinan, orang yang personilnya, prosedur itu segalanya ya. Kemudian nanti kalaupun terjadi itu udah ada semacam prosedurnya juga ya, untuk tolong korban, untuk mengamankan material, mengamankan pabrik, mengamankan instalasi. Dan baru setelah itu kejadian itu ada fase apa namanya investigasi, baru rehabilitasi mungkin korban, material segalanya itu kan perlu diinvestigasi penyebabnya, jangan sampai tujuannya agar tidak terulang lagi yang kejadian sama itu terulang lagi ya. Nah untuk organisasi P2K3 ini yaitu terkait dengan bidang listrik itu perlu personil K3 yaitu ahli K3 listrik dan teknisi K3 listrik ya, yang kompeten di bidang listrik ya. Kan kita kan tempat kerja yang nihil atau residen ya, akibat listrik. Nah ini kita butuh orang-orang yang kompeten di bidang K3 listrik, maksudnya di listrik dia udah paham, udah ngerasain, tinggal ngambil kompetensinya aja ya, ya itu. Oke, dari saya ya, saya kembalikan kepada Pak Arif. Demikian dari saya ya, mungkin ada pertanyaan ya silakan. Ya, terima kasih Pak Arif. Oke, baik. Terima kasih Ibu Eva atas pemaparan materinya, luar biasa. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, nih sudah banyak nih yang tanya ya. Nanti kita akan sama-sama buka sesi tanya jawab ya Bu Eva. Tapi sebelum itu, izinkan saya mau memberikan informasi nih buat teman-teman semuanya mengenai pelatihan. Nanti terutama juga ada K3 listrik yang buat teman-teman hari ini saya akan berikan informasinya. Oke, baik. Teman-teman semuanya, untuk video kita sudah diupload di channel YouTube-nya Kak Ci Deni. Jangan lupa di-subscribe dan diklik tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbarunya. Dan webinar hari ini juga kita akan upload di channel YouTube-nya Kak Ci Deni dan juga di aplikasi Mika Pro. Oke, teman-teman semuanya, ini dia beberapa informasi penting buat Bapak Ibu semuanya, dimulai dari lisensi. Silahkan Pak Deni. Oke, terima kasih Pak Arif, terima kasih Bu Eva. Sebelum kita lanjutkan lagi terkait dengan tanya jawab bidang listrik hari ini, saya ada info nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya lisensi atau SKP, kalau emang sudah lebih dari 3 tahun harus segera diperpanjang. Kenapa? Karena waktu perpanjang hanya 1 tahun. Lewat dari 1 tahun baru diperpanjang, nanti akan Bapak Ibu semua ada yang namanya refreshment. Jadi sebelum refreshment mending urus deh ya. Jadi Mediatama ada promo dari harga 2,5 jadi hanya 1,499 aja untuk yang SKP dan lisensi. Sedangkan untuk yang lisensinya aja CEO khususnya untuk alat berat, teknisi K3 listrik, ahli muda K3 konstruksi itu hanya 999.000 saja. Lalu Bapak Ibu semua yang ingin melanjutkan untuk perusahaan yang mau tender biasanya diwajibkan untuk SMK 3. Nah, di sini kita juga ada paket sertifikasi SMK 3 buat Bapak Ibu semua kontraktor hanya 19,5 juta saja. Wah, luar biasa ya. Kalau mau tender diwajibkan ini. Nah, kalau untuk pabrik ini hanya 24,5 juta saja ya. Kenapa beda, Pak? Ya karena kalau pabrik itu 166 kriteria, kadang kalau
Kontraktor hanya 64 kriteria saja. Nah, kalau mau satu paket dengan 4 sekaligus, ada 9.001, 14.000, dan 45.001, ini juga sangat terjangkau sekali, yaitu hanya 33,5 juta saja. Yuk, kita ambil sertifikasi perusahaannya. Nah, kalau untuk ngelamar kerja sekarang di Jobstreet, JobsDB, LinkedIn diwajibkan harus ahli K3. Nah, kalau pendidikannya minimal D3, Bapak Ibu semua ambil yang ahli K3 umum aja. Nah, ini kita masih ada promo diskon yaitu 1.150.000 diskonnya ya. Jadi harganya tuh hanya 3 jutaan aja ya. Nah, ini baru tadi kemarin atau hari ini masih viral. Dia pikir ahli K3 umum 1.150.000. Nah, ini hanya vouchernya saja ya Bapak Ibu semua ya. Aslinya hanya 3 jutaan. Nah, kalau yang pendidikannya SMA, mau ikut yang AK3 umumnya versinya BNSP ya. Nanti sertifikatnya tertulis operator K3 umum. Nah, nanti kita akan bahas nih apa beda Kemenaker dan BNSP. Tadi ada yang nanya ya. Nah, kalau pendidikan Bapak Ibu semua sudah ahli K3 umum Kemenaker ya, lanjutin lagi ke auditor. Nah, Senin nanti ada training auditor nih Bapak Ibu semua. Nah, kalau yang tamatan SMA tadi, boleh yang ikut teknisi K3 listrik aja. Nah, sesuai dengan materi kita hari ini. Jadi Bapak Ibu semua yang pendidikannya SMA, SMK, saya saranin ikut yang teknisi K3 listrik. Nih, tanggal 11 sampai tanggal 19 Maret 2022. Ini masih ada diskon 2 juta ya. Diskonnya 2 juta ya, 2.250.000 kalau nggak salah diskonnya ya. Ini jadi sangat murah sekali. Nah, kalau pendidikannya minimal D3, nah ikut yang ahli K3 listrik ya. Nah, ini juga kita harganya juga diskonnya gede banget nih Bapak Ibu semua ya. Ada 7.700.000 diskonnya ya. Jadi hanya 10 jutaan aja ya. Ini trainingnya 17 hari blended training, Zoom dan praktek. Nah, ini juga kalau pendidikannya SMA, SMK, selain teknisi K3 listrik bisa juga yang ikut yang ahli muda K3 konstruksi. Nah, ini juga dibutuhkan. Kenapa? Wah, Indonesia mau dipindahin nih ibu kotanya ke Kalimantan. Nah, ini kesempatan sekali buat teman-teman semua bisa bersaing di dunia kerja kalau punya sertifikat ahli muda K3 konstruksi. Ini juga pendamping dari ahli muda K3 konstruksi yaitu supervisor perancah. Nah, ini juga penting kalau Bapak Ibu semua menggunakan perancah, mengawasi perancah ataupun mengawasi supplier-supplier yang vendor-vendor yang ada perancahnya. Lalu juga kalau Bapak Ibu semua tergabung di dalam tim tanggap darurat, diwajibkan juga ada sertifikasi petugas peran kebakaran kelas D, ini juga ada diskon nih, 2 jutaan. Dan ada juga yang namanya petugas P3K, ini juga diskon 2 jutaan saja ya. Bapak Ibu semua silakan daftar. Pak, kemahalan Pak, ya udah ambil paket aja via online ya, ada yang namanya Tokopedia. Ini ada paket combo ya, silakan cek Mediatama online shop, kita juga jual di sana. Kalau yang mau cicilan 0% pakai kartu kredit juga ada di sana. Nah, ini dia Bapak Ibu semua. Ada yang tanya ke saya, Pak, kalau habis training itu langsung disalurkan nggak Pak ke perusahaan? Biasanya saya tanya balik. Bapak Ibu semua, teman-teman kuliah di perguruan tinggi langsung disalurkan nggak oleh perguruan tingginya? Kan enggak. Perguruan tinggi itu menyalurkan alumni-alumninya melalui job fair. Ya, nah Mediatama juga ada job fair-nya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu semua alumni Mediatama, silakan buka www.mediatama.co.id, ada di bagian atas tuh karir ya. Nah, di sana banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sudah kerja sama dengan Mediatama. Bapak Ibu semua bisa apply di sana. Ada lowongan kerja HEC semua di sana. Memang kita karirnya itu dikhususkan untuk K3. Jadi Bapak Ibu semua masukin di sana, siapkan dulu CV yang menarik, ada sertifikat K3-nya, tapi ingat sertifikatnya dikasih watermark hanya untuk melamar kerja ya, karena banyak lowongan kerja fraud ya. Nah, di sana silakan dilamar di sana ya, mudah-mudahan insya Allah Bapak Ibu semua dipanggil untuk interview ataupun yang lain. Tapi kalau ada info misalkan harus menggunakan travel agent ini, itu adalah karir K3 yang palsu. Oke, selanjutnya. Nah, ini juga Bapak Ibu semua ngomong-ngomong soal CV, kita juga ada aplikasi di Mika Pro itu di tombol kanan atasnya itu CV online. Bapak Ibu semua silakan input data-datanya, lalu di generate, nanti pilih desainnya kayak gimana, Bapak Ibu semua silakan tinggal mengunduh CV tersebut. Jadi nanti langsung jadi CV-nya ya. Gampang sekali, tidak perlu menggunakan Word. Oke, selanjutnya silakan Pak Arif.
Oke, nah itu dia teman-teman semuanya tentang pelatihan dan juga membuat CV dan juga karir. Nah, menariknya lagi teman-teman, di Media Tama bisa mendapatkan uang 1 sampai 3 juta rupiah per bulan. Menarik banget ya, menarik banget. Caranya gampang teman-teman, silahkan bisa join aja ke pasukan reseller Media Tama. Caranya gampang, ini ada namanya sistem referral. Jadi setiap aplikasi Mika Pro teman-teman itu mempunyai kode referral. Pilih aja di kolom referral yang ada di menu profile, lalu nanti muncul kode referral. Nah, kode referral ini yang bisa dibagikan ke setiap pelatihan-pelatihan yang ingin didaftarkan. Atau bisa juga nih teman-teman, cara gampangnya lagi, pilih pelatihan yang diinginkan, lalu klik tombol share, teman-teman bisa share ke WhatsApp, Telegram, Facebook, ataupun Twitter, nanti otomatis kode referralnya akan muncul. Nah, nanti kode referral ini dimasukkan ke dalam kolom kode referral. Jadi ketika teman kita nih ada yang ingin daftar ahli K3 umum, pakai aja kode referral kita. Nanti kita bakalan dapat 5% fee dari total penjualan trainingnya. Oke, menarik banget ya teman-teman ya. Jadi bayangkan aja teman-teman kalau satu peserta berapa, kalau 10 peserta berapa. Cuan banget itu. Silakan manfaatkan kesempatan ini teman-teman buat bisa mendapatkan cuan di kala pandemi ini. Baik, teman-teman semuanya, jika ada yang ingin informasi lebih lanjut mengenai pelatihan sertifikasi Kemenaker RI ataupun BNSP, bisa juga hubungi di 021 2254 5432 atau di 021 2126 3820. Bisa juga hubungi WhatsApp Ibu Risma di 0815 3261 5243. Pastikan teman-teman sudah memfollow Instagram @mediatama dan juga Facebook di Tama Media Tama Sertifikasi, dan jangan lupa untuk di-subscribe channel YouTube-nya Kak Ci Deni dan juga TikTok-nya Kak Ci Deni. Nah, untuk teman-teman jika ada yang ingin kerjasama nih sebagai sponsor untuk produk K3 seperti Apar, kotak P3K dan yang lain-lain, bisa hubungi di 021 2254 5432. Menariknya lagi adalah jika teman-teman ingin sharing ilmu nih seperti Ibu Eva pada hari ini, kami membuka kesempatan buat teman-teman semuanya bergabung di komunitas instruktur Media Tama 2022. Silakan di screenshot aja nomornya dan silakan untuk bergabung di komunitas kita. Oke, teman-teman, ini udah ada pertanyaannya nih ya. Oke, sebelum masuk ke pertanyaan, saya ada info dulu, Oke, Pak Arif. dilanjut Jadi Pak Media Deni. Tama akan launching sebentar lagi seperti ruang gurunya, ya, ruang gurunya tapi versi K3, namanya Milea. Milea itu singkatan dari Media Tama Learning Academy. Jadi ini kita mengumpulkan banyak instruktur, Bapak Ibu semua, nanti bisa beli pelatihan-pelatihannya seperti di sini, ya. Nah, ini mirip seperti ruang guru atau skill academy. Bapak Ibu semua bisa nanti ini ada trialnya, coba ya kita cek ya trialnya. Nah, seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu semua bisa melihat videonya seperti ini. Ya, itu adalah api yang tidak terkendali. Ya. Ya. Ya, itulah ya video pendek mengenai Bapak keliling ya, tidak ada rongga udara yang masuk. Kalau sudah Bapak anggap aman, ditandakan dengan asap. Oke, itu adalah cuplikan kalau Bapak Ibu semua ambil Milea ya. Jadi nanti instruktur-instruktur yang akan ada mengisi materi di Milea adalah instruktur-instruktur terpilih yang sudah kita lakukan seleksi ya. Oke, itu aja informasi dari saya. Silakan nanti dicek milea.app, tapi itu belum di launching, masih soft launching, masih ada yang error-errornya ya. Itu hanya cuplikan aja. Oke, kita masuk ke pertanyaan nih, Pak Arif sama Ibu Eva. Dari Pak Iksan, dia bilangnya kayak gini. Bagaimana kita mengambil sebuah tindakan jika misalkan penerapan K3 kita itu sudah berjalan tapi ada pelanggaran namun tidak direspon oleh perusahaan. Ya, ini gimana nih komitmen terhadap manajemen terhadap K3-nya nih? Silakan Bu Iksa, Bu Eva. Bagaimana kalau perusahaan ya
secara program mungkin menerapkan K3, tapi setiap temuan pelanggaran itu tidak ada respon. Respon maksudnya respon perbaikan dari manajemen. Kita sebagai orang K3 itu harus ngapain sih, Bu? Nah, itu mungkin jawaban. Silakan, Bu Eva. Terima kasih ya, Pak. Jadi Pak siapa tadi yang tanya? Pak Ihsan yang nanya. Pak Iksan ya? Iksan, ya. Pak Iqbal. Iksan. Oh, Iksan ya. Itu sebenarnya harusnya sih ya perusahaan ini tidak merespon ya kalau ada pelanggaran. Padahal komitmen perusahaan sudah ada dari pimpinan atau dari perusahaan itu sendiri ya, Pak Iksan ya. Harusnya sih. Pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan kalau manajemen kita atau perusahaan kita tidak berkomitmen, Bu. Tidak berkomitmen untuk menjalankan K3 terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan. Ya, mungkin Bapak harus menjelaskan ya secara ini ya. Dengan apa ya? Dengan P2K3 ya harus melobi ya ke pihak manajemen bagaimana nanti kalau ada terjadi kecelakaan itu harus dijelaskan secara rinci Pak ya, harus detail ya ke perusahaan dengan peraturan regulasi terkaitnya ya. Karena kan ada kewajiban perusahaan. Nah, itu Bapak tunjukkan di peraturan mana regulasinya ada, sebenarnya ada sanksinya ya kalau perusahaan itu tidak merespon seperti temuan tadi ya. Sebenarnya tujuan Pak tadi Ihsan itu kan ada temuan-temuan itu kan sebenarnya udah bagus ya, menemukan potensi bahaya itu jangan sampai menjadi kecelakaan. Nah, itu sudah di tahap dari awalnya kan. Perusahaan tidak merespon ya lebih baik Bapak tunjukkan ini Pak ada peraturan terkait ya. Yang ada kewajiban pengusaha itu untuk melaksanakan K3 ya, dari yang paling tinggi 170, kemudian mungkin terkait dengan bidang kerjanya apa, misalnya bahan kimia ya atau apa ya, sebenarnya Bapak tunjukkan ada peraturan terkait ya, regulasi ya gitu. Memang sih sebenarnya kadang-kadang itu komitmen ya memang dari perusahaan ya. Mungkin perusahaannya juga belum paham ya, perlu juga dikasih ini ya pemahaman ya kebijakan tentang K3 di perusahaan atau pengusaha ya kali ya. Di tingkat manajemennya itu Pak perlu diadakan atau pemahaman tentang di K3. Kemudian Bapak perlu menunjukkan aturan terkaitnya ya dari baik pemerintah sendiri. Kemudian ada sanksinya ya kalau itu ya, kalau terjadi sampai kecelakaan kan sanksinya ruginya di perusahaan juga. Bapak tunjukkan kerugiannya apa kayak gitu. Lebih baik kita mencegah timbang udah terjadi ya. Jadi kecelakaan menimbulkan kerugian. Ya. Jadi intinya harus ada komunikasi dengan tim P2K3 yang ada di perusahaan, lalu nanti dari tim P2K3 tersebut, dari hasil laporannya bisa diajukan ke manajemen. Gitu ya, Bu ya? Oke, pertanyaan berikutnya ini adalah pertanyaan yang mungkin akan menjawab semua pertanyaan yang ada di sini dari Pak Musanif Effendi, Pak Irwan, Pak Adi Kurniawan, Pak Oki. Pertanyaannya mungkin saya ringkas seperti ini. Ibu, kapan perusahaan wajib ada ahli K3 listrik, teknisi K3 listrik? Mungkin seperti itu. Kapan perusahaan harus ada ahli K3 listrik dan teknisi K3 listrik? Syaratnya apa? Nah, mungkin itu pertanyaannya. Nanti akan nyambung. Ya, nanti akan nyambung lagi dengan bagaimana kalau ahli K3 listrik itu digantikan dengan sertifikasi yang dikeluarkan oleh PLN. Nah, ini nanti kita bahas. Pertanyaan yang pertama dulu, Bu. Kapan harus ada ahli K3 listrik dan teknisi K3 listrik? Mungkin itu akan menjawab dari pertanyaan Pak Oki, Pak Iksan, Pak Irwansyah, dan Pak yang lain ya. Pak Ferry juga menjawab semua. Silakan, Bu. Ahli K3 listrik itu ada ini ya pemanfaatan. Kalau untuk itu kan kita ngacu ke regulasinya aja ya. P75 itu kalau salah itu ada berapa? Ada 5. Energi listriknya ya ada berapa? Saya lihat dulu ya. 100 volt ampere. Tadi di Kemen 75/2002 kan ya nah itu ada syarat ahli K3 listriknya, itu ada risiko pekerjaan listrik ya. Sebenarnya tempat kerja kan pasti ada listrik ya, tapi tidak semua perusahaan itu tempat kerja wajib ya menggunakan ahli K3 listrik ya. Itu ada besaran dari energi listriknya yang digunakan di
tempat kerja tersebut dari tegangannya berapa itu di Permen 75 kalau nggak salah ya saya baca ya. Kita buka dulu Pak di 75 ya. Ada di Permen 12 2015 Bu. 2015 ya berapa itu Ya. KPM tadi ya. Alika 3 listrik. Mungkin saya bantu Bu ya. Ya, Jadi coba. Bapak Ibu semua, kalau misalkan Bapak Ibu semua membaca Permenaker 12 2015, perusahaan yang diwajibkan Alika 3 listrik itu kalau dia memiliki tegangan lebih dari 200 kV ampere, satu. Atau kalau dia di bawah 200 kVA, tapi dia melakukan proses perencanaan, perancangan perubahan, pelaksanaan, pemeriksaan, dan pengujian, nah itu juga wajib harus ada Alika 3 listrik. Itu ya Bapak Ibu semua ya. Nah, kalau teknisi K3 listrik itu dia tidak melakukan 5 proses tadi, dia hanya melakukan proses pemasangan dan pemeliharaan saja ya. Tapi tidak ada proses perencanaan dan perencanaan perubahan. Gitu ya Bapak Ibu semua ya. Kalau ada yang menjawab terkait dengan kapan perusahaan harus ada ahli K3 listrik dan teknisi K3 listrik. Nah, kalau ngomongin soal sertifikasinya Bu Eva, apakah cukup hanya dari sertifikasi PLN aja nih? Pak Adi Kurniawan bertanya nih, karena di PLN itu sudah lengkap nih. Sertifikasi PLN itu ada tegangan SR, TM, sampai tegangan tinggi, tegangan menengah. Nah, itu gimana tuh untuk sertifikasinya, Bu? Silakan. Sertifikasi alat ya, instalasi kan? Ya. Sertifikasi instalasi sih boleh Pak dari kan dari instansi terkait ya. Kalau mungkin dalam hal ini PLN ya, yang memang PLN itu di Indonesia kan sudah lama ya di bidang listrik, mereka pengadaan energi listrik ya. Mau kita ngacu situ, memang kalau ada instalasi itu bisa dipakai Pak. Itu kan teknis ya. Itu sertifikasi instalasi Bapak bisa gunakan itu Pak. Mungkin dari PUIR kan saya ngacu ke instansi yang berwenang di bidang itu apa. Jadi kita nggak terpaku di kenakernya ya. Ya mungkin kenaker nggak tapi Bapak ada dari instalasi. Dia bertanya teknisinya Bu, teknisi listriknya, teknisi listriknya. Oh, teknisi listrik. Kalau teknisi listrik. PLN. Sertifikasinya keluaran dari PLN. Teknisinya bidang apa itu Pak? K3 atau kalau di PLN K3 ya nggak bisa juga kan? Kalau di bidang K3 dia untuk listrik itu bisa atau dari kenaker kan teknisi K3 listrik boleh, tapi kan kita bidangnya dia apa? Setahu saya PLN itu ada lebih detail lagi ya, lebih detail bidangnya apa ya? Misalnya di generator atau apa, nah itu dia terkait K3 listrik atau teknisinya apa? Teknik aja gitu. Nah ini kebetulan. Ya mungkin yang dimaksud Pak Adi itu kalau teknisi listriknya saja melakukan proses pemeliharaan tadi mungkin boleh ya, memang ya, dari PLN. Tapi kalau ada teknisi K3 listrik itu harus dari Kementerian Ketenagakerjaan gitu ya Pak Adi ya. Oke, lanjut lagi mengenai sertifikasi ahli K3 listrik ini sebenarnya saya bisa jawab nih, tapi nggak apa-apa nih saya bacakan dari Pak Musanif Effendi. Apakah potensi ahli K3 listrik itu harus dari S1 elektro yang belum memiliki pengalaman atau mengerti listrik ya? Boleh nggak? Intinya gitu ya, teknik elektro tapi tidak punya sertifikasi ahli K3 listrik, dia nggak diakui sebagai ahli K3 listrik. Jadi kasarnya gini, secara gamblangnya boleh nggak training ahli K3 listrik ya yang belum punya pengalaman di bidang kelistrikan. Nah, itu adalah minimal S1 teknik elektro. Ini saya aja yang jawab Bu ya. Izin Bu ya. Nah, Pak Musanif Effendi, dulu memang peraturan dari Kemenaker mewajibkan yang boleh ikut ahli K3 listrik adalah minimal teknik ya, D3 teknik yang sudah punya pengalaman di bidang kelistrikan. Tapi karena banyaknya kebutuhan dari pihak eksternal dan kebutuhan juga perusahaan, akhirnya regulasi itu bukan regulasi ya, ketentuan secara lisan tersebut dipermudah dengan Bapak Ibu semua diwajibkan hanya pendidikan D3 tapi punya pengalaman di bidang kelistrikan. Boleh dari jurusan apa aja ya, jurusan ekonomi, jurusan non teknik, jurusan apapun, tapi syaratnya harus pengalaman di bidang kelistrikan. Kenapa?
Karena nanti training ahli K3 listrik itu beda seperti training ahli K3 umum. Banyak banget hitung-hitungan semua. Ya, jadi takutnya nanti Bapak Ibu semua sulit menerima materinya. Jadi disaranin pendidikan D3 punya pengalaman di bidang kelistrikan. Nah, that's it ya. Atau ada pertanyaan, boleh diwajibkan ahli K3 umum dulu nggak? Nggak. Ya, kalau dulu iya, kalau dulu memang diwajibkan ahli K3 umum dulu, baru ahli K3 listrik. Kalau sekarang diperbolehkan ya Bapak Ibu semua, tanpa ada ahli K3 umum bisa ikut yang langsung ahli K3 listrik. Gitu ya. Terus ini juga pertanyaan, mungkin Bu Eva bisa menjawabnya. Apa perbedaan ahli K3 listrik dengan ahli K3 umum? Ya, silakan Bu Eva untuk kepentingan perusahaan. K3 umum itu lebih umum ya, dia banyak aspek K3-nya ya, terutama di penerapan K3 itu terkait perundangan, peraturan, ya regulasi di K3. Tapi kalau ahli K3 listrik itu lebih ke teknis bidang khususnya di listrik ya. Jadi makanya Bapak Ibu yang mau jadi ahli K3 listrik itu harus menguasai bidang listrik ya. Seperti Pak Glenn bilang dari bisa apa dari non listrik ya, latar belakangnya cuma dia harus menguasai listrik, familiar dengan listrik. Jadi khusus di listrik aja dia kelas bidang K3-nya ya, sama teknisnya, peraturan teknis administratifnya di bidang listrik aja. Jadi tidak ke bidang-bidang lain. Tapi kalau di K3 umum ya lebih luas ya, namanya aja umum ya. Jadi segala aspek, terutama dari aspek ya penerapan K3-nya itu sesuai dengan regulasi dari K3 itu kalau umum, makanya umum ya, jadi lebih luas. Cuma detailnya lebih detail lagi di ahli K3 listrik sesuai bidangnya listrik, teknisnya lebih dalam kan. Jadi orang mungkin ahli K3 mau nggak ngerti ya listrik ya, mungkin dia bidangnya lain. Tapi secara regulasinya mungkin paham, tapi tekniknya dia tidak menguasai. Jadi kita harapkan dari ahli K3 listrik ini secara teknis jadi mampu menguasai pekerjaan terkait listrik itu, menguasai secara teknisnya itu ya. Jadi paham peraturan terkait teknisnya persyaratan teknis dari listrik itu sendiri ya. Itu ya Pak. Kira-kira yang gimana Pak? Silakan. Jadi saya tambahin lagi Pak Ferry Ramadansyah. Jadi kalau Bapak mau ikut pelatihan, saya saranin adalah tanya dulu kebutuhan untuk apa perusahaannya. Kalau untuk kebutuhan pengesahan P2K3, yang mana ada sekretaris P2K3 itu ahli K3 umum, ya. Tapi kalau perusahaannya dibutuhkan ahli K3 listriknya untuk keperluan tender, ya, karena sekarang untuk tender-tender di BUMN seperti PLN, PGN, Kogindo Daya Bersama, PJB, ya. Perusahaan-perusahaan yang kelistrikan sekarang CSMS-nya kalau misalkan tender itu ada listriknya memiliki tegangan di atas 200 kVA pasti diminta ahli K3 listrik, ya. Nah, kalau ahli K3 umum dipakai kapan? Pada saat Bapak Ibu semua perusahaannya mau pengesahan atau sertifikasi SMK 3. Ya, itu dibutuhkan sekali ahli K3 umum karena menjadi sekretaris P2K3. Nah, di SMK 3 pun ada lagi nanti checklist kriterianya itu, ada kebutuhan ahli K3 listrik misalkan instalasi listrik, penyalur petir, genset yang melebihi 200 kVA. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu semua ya. Oke, pertanyaan berikutnya mengenai, wah banyak nih ya. Tommy Saputra udah nih, tadi saya jawab ya. Oke. Ini Bu, terkait penggunaan generator set atau genset, berapa kVA perusahaan harus mengurus SLO, surat layak operasi, atau kalau sekarang namanya suket, ya, surat keterangan. Nah, mungkin saya ringkas pertanyaan kayak gini. Genset yang tegangan berapa kVA yang diwajibkan harus ada sertifikasi atau suketnya, Bu. Nah, itu Bu, silakan. Oh, itu saya lupa peraturan teknisnya Pak ya. Nah, ada sih memang di berapa tegangan ya, berapa kPa yang harus dipakai ya. Kemudian kegunaannya itu ya. Saya lupa peraturannya Pak. Biasanya di dinas juga ada sendiri-sendiri juga ya, di Pemda, di Perda masing-masing. Itu biasanya beda. Di Jakarta itu ada ukuran berapa ya, lupa saya tegangan itu. Harus yang digunakan berapa kPa itu. Mungkin Bapak lihat di Perda masing-masing juga Pak, karena itu kan masing-masing dinas ya, jadi bukan dari semua, kita lihat di peraturan lokal juga. Oke, jadi nanti Pak Heru silakan buka Permenaker nomor 12 tahun 2015, nanti akan tertera di sana
ukuran genset berapa kVA yang sudah diwajibkan harus ada SLO atau sekarang bahasanya suket ya, nggak ada lagi silo ya, namanya suket. Surat keterangan memenuhi persyaratan K3. Oke, Bapak Ibu semua, kita buka. Oh, ini ada lagi pertanyaan Bu Yuma, Pak Yuma nih. Ini menarik pertanyaannya. Mengenai riksa uji yang mana dua instansi Kemenaker dan SDM. Nah, untuk uji riksa terhadap listrik, genset, penyalur petir, dan lain-lain. Nah, yang mana yang harus diikuti? Apakah versi Kemenaker atau versinya SDM? Silakan Ibu. Ini juga kadang dilema. Untuk pengujian. Ya. Uji riksa itu yang Kemenaker atau yang SDM? Kalau Kemenaker kan dia terkait untuk operasional operasi ya, izin ya kayak itu kan ada tahunan juga ya, sesuai dengan peraturannya aja Pak. Kalau SDM dia tujuannya apa kayak gitu. Kalau Kemenaker kan untuk syarat K3 kan. Mungkin Bapak tujuannya untuk misalnya audit manajemen SMK 3, tapi kalau SDM itu apa kayak gitu Pak? Dilihat peraturannya juga tujuannya apa di SDM. Saya perlu baca juga kalau di SDM ya. Ya, karena di SDM sekarang bukan sekarang sih, dari dulu-dulu memang sudah diwajibin. Cuma user ini kadang kita ini Bu ya sebagai pengguna ini kadang dibenturkan dengan persyaratan untuk lelang ya. Dari persyaratan legal mungkin Kemenaker ya, tapi pada saat lelang itu juga diminta untuk SLO-nya uji riksanya dari SDM. Nah, saran saya Pak Yuma Armanda adalah silakan berkoordinasi dengan tim marketingnya ya. Mana yang akan dipakai, itu yang mau saya saranin, karena nanti ada faktor efisiensi di sana ya. Tapi kalau ngomongin soal regulasi ya, SLO yang dikeluarkan adalah dari pihak Kementerian Ketenagakerjaan melalui Disnaker setempat ya. Jadi nanti Disnaker menunjuk PJ K3, perusahaan jasa K3 yang sudah sesuai Permenaker nomor 4 tahun 95. Lalu PJ K3 tersebut yang melakukan uji riksa terhadap alat kelistrikan Bapak Ibu semua, nanti laporannya dikirimkan ke Disnaker setempat. Dari Disnaker akan mengeluarkan namanya suket ya, surat keterangan ya, telah memenuhi persyaratan K3 di sana. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu semua ya. Itu kalau ngomongin soal proses uji riksa. Ada juga yang Disnaker yang bisa langsung tanpa diperbantukan PJK3. Nah, itu juga bisa, asalkan benar-benar dilakukan uji riksanya, bukan hanya di atas meja saja. Nah, itu juga ada beberapa oknum di daerah, Bapak Ibu semua, tanpa melakukan uji riksa, tiba-tiba udah ada aja pemenuhan persyaratan K3-nya. Nah, itu tidak diizinkan ya. Oke, kita buka session yang kedua, yaitu adalah pertanyaan dari peserta. Ya, kita buka Pak Kiswantoro. Silakan Pak Kiswantoro dari Cakrawala Karya Integrasi. Silakan Pak. Halo Pak. Bapak Ibu semua yang ingin bertanya silakan tekan tombol raise hand. Jadi nanti akan kita bukakan siapa yang akan berbicara. Silakan. Oke, siapa dulu ini? Pak Nanda. Silakan Pak Nanda. Baik, terima kasih Pak Denny. Oke, Pak harus dimatiin satu Pak, suaranya berdengung. Oke, Bapak menggunakan dua device sepertinya. Oke, silakan Pak Nanda. Halo Pak Nanda, silakan. Eva, ya terkait ya riksa uji, yang mana riksa uji dari Kemenaker ya Pak ya, update sampai dengan hari ini dari Kemenaker ada statement bahwasannya untuk riksa uji sekarang di semua riksa uji terkait kelistrikan dan lain-lain itu diserahkan ke pihak ketiga. Makanya di sini saya ingin make sure saja apakah itu memang betul secara regulasi atau bagaimana nih dari Pak. Mungkin Pak Dini juga bisa bantu jawab dari sisi owner PJK3 ya Pak. Mungkin itu aja Pak. Oke, silakan Ibu Eva. Apakah pemeriksaan dan pengujian ini wajib dilakukan oleh PJK3 atau boleh direct ke Disnaker? Silakan Bu. Kalau menurut di aturannya kan bisa semuanya atau ya Pak, Bapak bisa milih ya Pak ya. Kalau semuanya dari perusahaan ya,
kan ada itu ya. Kalau bisa milih ya kan di peraturan itu kan milih ya Pak ya. Ada di peraturan bisa alih kategorisinya sendiri kalau udah punya atau melakukan kalau tidak punya atau ke alih kategorisi yang di PJK 3 ya. Sebenarnya nggak diwajibkan bukan Pak salah satu ke alih ke PJK 3 atau Bapak bisa milih ke Disnaker kalau memang Disnaker menyediakan ada layanan itu langsung kayak gitu ya. Kini area Bapak tidak ada PJK 3 ya langsung ke Disnaker. Kayak gitu kan sesuai dengan peraturan ya Pak. Jadi nggak harus ditetapkan harus lewat PJK 3A, si B, si C itu enggak juga ya. Kesiapan PJK 3-nya juga ada. Itu aja. Ya Pak Dede mungkin harus menambah. Oke, betul sekali kata Ibu Eva. Jadi Bapak boleh langsung ke Disnaker atau ke PJK 3 yang Bapak Ibu kenal ya. Nah, yang Bapak Ibu harus garis bawahi adalah pertama, Disnaker tersebut memiliki ahli K3 spesialis listrik enggak di Disnaker tersebut. Kalau dia enggak ada, nah kita wajib ke PJK 3. Nah, itu bahasanya. Tapi kalau dia ada, boleh langsung ke Disnaker daerah tersebut. Cuma pertanyaannya, berapa banyak alat ataupun perlengkapan Bapak Ibu semua yang mau diuji? Kadang gini Bapak Ibu semua, berbenturan dengan pengalaman saya kemarin itu, kalau langsung ke Disnaker tidak mau mengeluarkan yang namanya kwitansi, faktur pajak, seperti itu ya. Nah, sedangkan perusahaan-perusahaan besar, apalagi bagian keuangannya, ketika dia mengeluarkan uang, dia akan minta kwitansi, invoice, faktur pajak. Nah, di situ Pak, benturannya di sana. Ya. Nah, yang Bapak Ibu semua harus garis bawahi lagi adalah ketika kita mengurus yang namanya pemeriksaan dan pengujian, pastikan juga misalkan nih, mohon maaf nih, ada oknum Disnaker itu mengarahkan. Nanti pakai PJK 3 ini ya, pakai PJK 3 itu ya. Nah, yang mengarahkan itu boleh diikuti, boleh tidak. Ya, kenapa? Karena yang diarahkan itu apakah sesuai dengan Permenaker 4 tahun 95 enggak? Dia memiliki izin SKP enggak terhadap uji riksa? Contoh Mediatama. Mediatama SKP untuk kami ini sendiri adalah SKP pembinaan, bukan SKP uji riksa. Jadi kalau Permenaker 495 itu PJK 3 itu terbagi jadi 6 kategori, 6 bidang ya. Ada PJK 3 pembinaan, ada PJK 3 uji riksa, PJK 3 pengukuran lingkungan kerja, ada PJK 3 pemeriksaan kesehatan, ada PJK 3 lembaga audit, PJK 3 konsultasi, ya ada lagi PJK 3 pabrikasi. Nah, itu yang Bapak Ibu harus perhatikan adalah seperti itu. Nah, ketika kita memilih PJK 3, mintain SKP-nya dulu. Ada nggak izin dari Kemenaker? Yang kedua, yang melakukan pemeriksaan pengujian, apakah dia ahli K3 spesialis listrik nggak? Kalau memang mau uji riksa listrik. Kalau dia mau uji riksa alat berat seperti forklift, crane, dia punya SKP sertifikasi sebagai ahli K3 angkat-angkut nggak? Itu yang harus digarisbawahi ya. Oke, itu adalah jawaban dari Pak Nanda. Lanjut, Pak Kiswanto dan Pak Heris. Siapa? Silakan Bapak Ibu semua yang butuh bertanya langsung, silakan tekan tombol raise hand. Oke, di unmute dulu kalau mau berbicara. Redmi 9C, ini siapa? Ayo. Rizky Rahmanu, siapa yang duluan? Silakan di unmute terlebih dahulu. Unmute, klik unmute. Oke, siapa nih Redmi? Redmi 9C, ayo. Tauhid Pak, saya Pak Tauhid. Oke, Pak Tauhid, Pak. Nanti lain kali di rename dulu Pak ya, biar kami Baik, enak. Oke, silakan. Ya, gini Pak, saya kan baru masuk ke gedung. Ya. Itu umur gedung udah 30 tahun Pak. Yes. Untuk uji pengkabelannya seperti apa Pak ya? Oke. Itu aja sih Pak pertanyaannya Pak. Terima kasih Bapak. Pak Tauhid ya. Oke, terima kasih. Silakan Bu Eva, bagaimana menguji instalasi listrik yang sudah lebih dari sekian puluh tahun? Nah, mungkin cetak birunya udah nggak ada lagi, gitu kan? Instalasi listriknya semerawut. Nah, itu gimana Bu tekniknya? Silakan Bu Eva. Itu 30 tahun ya udah ini ya, harusnya kan 5 tahun ya peraturannya ya, bisa uji itu sekali ya. Jadi berarti 30 tahun nggak pernah diuji ya Pak ya. Kemudian kan kalau ujinya juga sih itu sesuai dengan prosedur di POIL itu ya, ada yang substansi isolasinya ya. Cuma kan umurnya ya kita cocokin juga ya, kemudian
sesuai dengan standar di Puilis aja Pak yang substansi. Oke, Bapak Ibu semua. Apa kayak gitu. Kemudian ya. Ya, oke. Oke, nanti kita akan konsultasikan lagi Bapak ya terkait dengan bagaimana gedung yang sudah berusia 30 tahun terkait dengan instalasi listriknya yang sudah semrawut ya untuk mengurus uji riksanya seperti apa ya. Mungkin saya sama Bu Eva belum berkompeten di bidang ini untuk ngejawab. Nanti kita akan tanyakan ke bagian yang melakukan uji riksa ya. Mungkin next nanti Pak Arief akan cari PJK 3 uji riksa untuk kita hadirkan di dalam forum ini ya. Oke. Lanjut. Siapa lagi? Pak Rizky Rahmanu tadi udah belum ya? Pak Kiswantoro tadi siapa lagi? Pak Heris siapa? Oh, Rizky Rahmanu silakan Pak Rizky. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan Pak. Salam sejahtera Pak Denny. Apa kabar Pak? Saya dari Batam Pak, peserta Bapak juga waktu K3 listrik Pak. Mantap. Wah, ini juga nanya ini orang kompeten bidang listrik nih. Saya menanggapi aja. Enggak, boleh menanggapi dan sekalian belajar lagi Pak untuk refresh sebenarnya Pak. Silakan Pak Rizky. Iya, bukan maksud untuk mendahului Bu Eva atau Pak Denny juga nih, sebenarnya mau reuni aja. Terima kasih Pak Denny. Sebenarnya kalau untuk reksa uji perkabelan itu kita harus ada pendamping dulu Pak dari internal gedungnya seperti teknisi listrik atau facility. Sebenarnya ada rangka dari perubahan atau tidak, dan ada nggak satu dari sistem piping ya sebutannya ataupun dari instalasi listrik ini yang dirubah gitu. Karena kan pada dasarnya pembangunan izin itu harus ada yang Ibu Eva bilang adalah izin untuk layak fungsi dulu. Jadi kalau ada perubahan-perubahan tersebut apabila beresiko lebih baik dikonsultasikan dulu terhadap facility atau listriknya. Baru jika yakin sebagai naluri K3 listrik, bisa kita melakukan pengujian atau reksa ujinya, Pak. Seperti itu, Pak Denny. Wah, itu ya jawabannya ya, teman-teman ya. Jadi harus dikonsultasikan dengan siapa penanggung jawab gedung itu terlebih dahulu. Betul. Supaya bisa ditarik sejarahnya gedung itu. Gimana kalau yang itu udah nggak ada lagi, Pak? Kalau tidak ada lagi, tetap harus melapor ke instansi yang terkait, Pak. Misalnya gedung itu disewakan atau milik sendiri, Pak. Tetap kita harus ada namanya sinergi lah terhadap pembangunan gedung itu tersebut, kemana instansi yang terkait. Misalkan konstruksi itu dilakukan oleh vendor atau apa, ya kita harus mengejar si vendornya, mendapatkan data untuk perkabelan atau instalasi yang sudah dipasang di gedung tersebut, gitu Pak, untuk mendapatkan izinnya. Kalau nggak ada ditanya lagi Pak. Siap, vendornya udah pada nggak ada lagi kali. tetap bisa kita lakukan Bu, tapi sekedarnya dokumennya udah nggak ada lagi Pak. Ya benar, makanya tetap kita harus didukung dengan alat-alat yang memadai sih Bu, karena kan kalau sumber betul kalau lagi. transmisi ini kan memang harus ada sumbernya. Betul Bu, seperti itu Bu. Udah banyak bahkan dari desain awal berubah kan melacaknya itu ya. Betul. Yang bersangkutan di gedung itu mungkin Pak ya pengaruh. Betul Bu, makanya kita sebagai naluri K3 ini melihat critical point-nya apakah sudah terpenuhi atau belum. Kalau sudah cukup memenuhi critical point, selayaknya kita melihat keselamatan sudah memenuhi, saya rasa untuk pemeriksaan dan reksa uji sudah cukup Bu. Oke, terima kasih Pak atas sama-sama Pak Denny, terima kasih. Nanti next kolega Pak Rizky yang ngisi ya. Terima kasih Pak Denny, terima kasih. Ya, Pak. Lanjut. Siapa lagi? Silakan Bapak Ibu semua yang ingin bertanya langsung. Silakan. Pak Kiswantoro, siapa? Oke, silakan di raise hand Bapak Ibu semua. Oke, kita bacakan aja yang pertanyaan yang berikutnya. Oke, ini ada tambahan katanya dari Pak Rizky Rahmanu tadi, pengalaman 2 tahun. Oke, terima kasih Pak Rizky. Lanjut, ini banyak pertanyaan. Apa perbedaan sertifikasi Kemenaker dan BNSP?
dari Pak Haryadi. Di mana apakah keduanya mempunyai peran masing-masing? Terima kasih. Wah, silakan Bu Eva, nanti saya tambahin. Tentu ada perannya masing-masing, Pak. Banyak juga yang kalau BNSP biasanya persyaratan pengalaman ya, Pak, di bidang kalau terkait bidang listrik harus punya pengalaman di bidang listrik. Kalau BNSP kalau masih baru dia tidak bisa ya, mungkin levelnya bukan teknisi atau operator kayak gitu, tapi masih harus punya pengalaman kan. Lebih ke ini ya, Pak, apa PNSP itu kan badan sertifikasi profesi ya, nasional. Jadi lebih ke profesinya, itu pekerjaannya dia. Kalau di listrik ya listrik itu baru ngambil sertifikasi kalau BNSP. Kalau Kemenaker itu lebih ke regulasi K3-nya ya, personilnya juga iya ya, peralatan ya masih. Tapi ya kalau listrik mungkin ada pengalaman ya, tapi ada juga di regulasinya yang di personil itu masih baru ya, juga masih baru ya, ada minimal misalnya ahli K3 mungkin baru ya, pas graduate masih bisa ya, lebih ke kompetensi persyaratan kerjanya. Tapi kalau BNSP ke proporsionalnya Pak ya, pengalaman kerjanya itu yang menjadi acuannya dia ya. Jadi ke keterampilan ya di bidang yang ditekuni ini selama ini ya kalau BNSP. Itu menurut saya Pak Denny, silakan. Pak Haryadi, jadi perbedaan antara Kemenaker sama BNSP adalah kalau Kemenaker itu adalah pemenuhan dari persyaratan regulasi. Kalau BNSP itu melekat ke diri sendiri. Yang mana kalau yang Kemenaker, ya contoh seperti ahli K3 umum, itu ada SKP dan lisensi yang melekat ke perusahaannya. Sedangkan kalau di BNSP, sertifikatnya tidak ada nama PT dan tidak ada SKP serta lisensinya. Nah, kalau ngomongin soal sertifikat, kalau sertifikat di Kemenaker tidak ada masa berlakunya atau berlaku selama-lamanya. Sedangkan sertifikat BNSP itu berlakunya 3 tahun. Nah, yang ada masa berlakunya yang versi Kemenaker adalah SKP-nya dan lisensinya. Yang mana kalau dia pindah perusahaan atau mengundurkan diri atau meninggal dunia, itu menjadi tidak berlaku. Ya, di samping masa berlakunya itu 3 tahun. Tinggal lagi Pak Haryadi kebutuhannya untuk apa? Ya, apakah untuk kebutuhan internal sendiri atau hanya untuk kebutuhan diri sendiri? Ya cukup yang BNSP. Tapi kalau untuk kebutuhan perusahaan, saya saranin yang Kemenaker. Ya, apalagi yang ahli K3 listrik, silabus ahli K3 listrik itu dibuat oleh 3-4 kementerian. Maka dari itu 165 JP atau selama 17 hari Bapak Ibu semua bisa ikut ahli K3 listrik. Dan sertifikat SKP lisensinya diakui semua kementerian, ya, mau itu Kemenaker, SDM ataupun kementerian-kementerian lain, ya, itu diakui ya kalau untuk ahli K3 listrik. Cuman yang sering bentrok itu adalah terkait dengan ahli K3 yang lain ya. Contoh ahli K3 konstruksi, nah itu sering banget tuh bentrok ya dengan Kementerian PUPR ya. Nah itu Bapak Ibu semua ya, saya saranin berkoordinasi dengan tim sales atau tim marketing ya, yang mana yang dibutuhkan kalau ngomongin soal efisiensi. Seperti itu ya Pak Haryadi ya. Kalau memang mengharuskan harus ada 2-3 sertifikat, ya mau gimana lagi? Emang itu adalah Indonesia Raya yang harus kita patuhi ya. Oke. Satu lagi pertanyaan, mungkin ini teknis juga, mungkin Bu Eva bisa jawab atau tidak nih, terkait dengan saya sudah memasang LCB 30 mA untuk energi cadangan nih Bu, tapi masih listriknya masih kurang kuat, padahal pemakaian hanya 1 gerinda dan drill. Apakah LCB bermasalah atau bagaimana? Nah ini teknis banget, ini kita skip. Oke, skip aja Bu ya. Oke, lanjut ya. Terakhir aja nih, karena kita sudah jam 3. Nah, bagaimana menginstruksikan karyawan agar patuh terhadap keselamatan pada saat bekerja, Bu, khususnya di bidang K3 listrik? Silakan, Bu. Patuh di bidang K3 listrik karyawan ya. Ya, betul. Nah, itu banyak sih, Pak. Pertama dari peranan ini ya Pak ya, dari sebenarnya manajemen ya, terkait manajemen juga ya, komitmennya, kemudian dari apa kan dari atas ke bawah ya, dari itu ya, kemudian dari orang apa leader apa dari K3 listrik itu sendiri, personilnya ya yang melakukan apa pembinaan K3 listrik di tempat kerjanya, itu pendekatan secara komunikatif ya ke karyawan kita kan nggak bisa maksa ya, tapi kita juga kasih contoh, cuma pendekatan kita ke mereka
mengasih pemahaman akan K3 listrik itu ya. Itu memang susah Pak, kalau manusia itu kalau apa ya, pendekatan itu ya harus terus menerus ya diingetin, jadi nggak sekali aja Pak, bolak-balik emang mesti continue ya, diulang-ulang setiap hari ya harusnya ya. Jadi menanamkan kesadaran itu di alam bawah sadarnya ya, istilahnya kita harus continue ya, apa kan program K3-nya ya, kemudian pendekatan. Mungkin Pak tadi ada ya. Ya, itu dia Bapak Ibu semua, silakan Hmm. menjalankan keselamatan dan kesehatan kerja menggunakan sebuah sistem, ada yang namanya SMK 3 PP 50 atau ISO 45001. Ya, itu dari tambahan dari saya. Karena kita sudah pukul 3, silakan Pak Arief untuk kita closing. Oke, baik. Terima kasih Pak Denny, terima kasih juga Ibu Eva, luar biasa. Dan terima kasih juga teman-teman semuanya sudah hadir di acara webinar Kolega Media Tama siang hari ini. Dan buat teman-teman yang belum terjawab semua, kita nanti akan berikan sesi selanjutnya kali ya di topik-topik yang lain. Nah, teman-teman semuanya, pastikan teman-teman sudah join ke dalam grup Telegram Kolega Media Tama supaya bisa mendapatkan informasi cepat link registrasi webinar di Sabtu depan. Sabtu depan kita akan bahas tentang apa nih? Sabtu depan kita bahas tentang peran dan tanggung jawab organisasi konstruksi di tempat kerja. Kalau hari ini tentang K3 listrik, besok minggu depan kita akan bahas tentang K3 konstruksi di tempat kerja. Dan minggu depannya lagi kita juga ada tentang pengetahuan dasar K3 scaffolding. Nah, pastikan stay tune terus di webinar Kolega Media Tama. Dan jangan lupa teman-teman bisa share informasi sebanyak-banyaknya supaya bisa mendapatkan keberkahan dan juga teman-teman yang lainnya bisa merasakan ilmunya hari ini. Jadi nggak cuma teman-teman aja nih yang bisa mendapatkan. Oke, baik teman-teman semuanya. Sebelum kita closing, kita sama-sama dengarkan terlebih dahulu closing statement dari Ibu Eva Magdalena selaku pembicara kita siang ini. Pada Ibu Eva, kami persilahkan. Itu penutupannya Pak ya. Tadi agak sempat putus. Terima kasih ke Bapak Denny dan ke Pak Arief dan juga pada para kolega Media Tama ya, Akademi, dan para peserta webinar dari Media Tama ini atas kesempatan ini ya yang diberikan kepada saya. Tapi semoga manfaat dari K3 itu ya, baik di listrik pun itu bisa kita terapkan ya di kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi bukan di area tempat kita kerja, tapi sampai ke rumah ya. Tempat di mana atau di mana aja kita berada itu kita harus aware K3 ya, atau di kendaraan, di jalan raya atau di mana aja ya. Itu ya, jadi sebenarnya itu melekat di diri kita ya, K3 itu ya. Jadi, dan waktu kita tularkan kepada ya rekan kerja sampai di tempat kerja itu juga di rumah ya, di sekitar kita atau di keluarga kita, saudara kita juga kita perlu ya itu. Saya juga seperti itu ya, mengobarkan K3 biarpun ya secara ini aja ya, dengan kondisi yang ada di sekitar kita ya. Ya maksud juga listrik kan pasti kita ketemu ya kalau di khusus di listrik ya. Itu aja Pak dari saya ya, terima kasih atas kesempatan ini. Mungkin ada yang dari saya ada kurang berkenan ya, Bapak Ibu ya, saya maaf ya. Terima kasih Pak Arief. Baik, terima kasih Ibu Eva, luar biasa. Baik teman-teman, karena waktu sudah menunjukkan pukul 3, pastikan teman-teman sudah mengisi absensi ya. Dan jangan lupa untuk hadir kembali minggu depan. Saya akhiri burung merpati, burung cendrawasih, bulunya indah berwarna-warni. Dari hati kami ucapkan terima kasih, sampai kita berjumpa kembali. Saya Arief Purwadana. Saya Denny. Saya Eva. Mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu Eva. Terima kasih Pak Denny. Terima kasih Pak Denny, Pak Arief. Saya izin gitu ya. Siap, Ibu. Terima kasih Pak Arief. Sama-sama.